diterimanya daripada aku. Iya. Roh itu memuliakan siapa? Benar. Roh itu memuliakan siapa? Memuliakan Yesus. Iya. Loh, kenapa Anda menghibur diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gurunda kami. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya. Yesus, di mana Roh Kudus memuliakan Yesus tuh di mana datanya? Coba buka ayat 4 Yohanes 14 ayat 28, buka. Nah, coba di sana ada Roh Kudus nggak memuliakan Yesus coba? Buka Yohanes 14 ayat. Coba kasih paham. Ini Kasih paham. 28 ya. Ya. Buka. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Tetapi, nah ini kena lagi malah nanti di sini. Tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Apa ini maksudnya? Yohanes 14:28. Malah gak nyambung. Kalau buat nyerang Yesusnya di sini malah kena. Tadi sudah sepakat yang ada juga roh tapi merujuk kepada manusia. Tadi udah sepakat loh. Giliran sekarang kepada roh ada kata seorang dan di situ roh kebenaran merujuk kepada orang malah nggak disetujui. Kan lucu jadinya. Ayat Bukan 26. tidak disetujui. Pindah lagi Ada 26. yang spesifik, Yesus. Ya. ada yang Oke. tidak spesifik seperti itu, Pak. Tetapi Ya, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di mana di sini, Kristen? Iya, sekarang saya tanya Bapak. Ini saya kok malah tanya saya. Mestinya saya yang Benar, Pak. memberi pertanggungjawaban. Kok Oke. nanya ke saya? Benar. Sebentar. Saya Sebentar. klaim Bapak tadi Sebentar. kan Nabi Muhammad sebagai roh kebenaran. Loh, Apakah ini Nabi gimana Muhammad Pak? diutus oleh Yesus? Gentian, tolong. Di mana roh penolong itu diutus Yesus tuh di mana sih datanya sih di mana sih? Nah, tadi sudah Bentar. dibaca bersama teman Bapak tadi. Bukan Yang ini, mana dengerin. sih? Saya disuruh umbang-ambing tapi pertanyaannya beda-beda. Ini Pak Yesus yang suruh yang bawa ini. Mestinya saya yang bertanya. Kenapa malah saya yang ditanya? Kan jadi lucu. Lah, kan Bapak minta penghibur. Iya. Muhammad. Tapi Pak Roti diam dulu, makanya jangan nanya ke saya. Justru mestinya saya yang bertanya sama Pak Yesus gitu loh. Lah, Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala Dalam sesuatu nama kepadamu. Yesus, Dan kau diam dulu lah. mengingatkan kamu akan segala yang telah kukatakan kepadamu. Sekarang saya tanya, di mana Roh Kudus yang mengajarkan kepada Kristen yang kembali mengingatkan pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Yesus? baca itu. Tetapi Kepada siapa penghibur, coba? Saya tanya, Ya ini kepada itu. siapa ini? Penghibur, Sekarang siapa yang Dengar. mengembalikan ajaran Yesus? Saya tanya. dengar penghibur. Loh, kok suruh dengar lagi? Minta Penghibur. pertanggungjawaban Bapak ke sini. Bapak jangan kemana-mana. Bapak kan kita bicara tentang Roh Kudus dan penghibur. Loh, kok Yesus masuk? Yesus sudah tadi momennya loh. Tadi Yesus malu. Nah, ini bikin bingung. Saya kan kasih tahu penghibur itu yaitu Roh Kudus yang Di mana Roh dalam Kudus ayat. memuliakan Yesus tuh di mana? Lah, tadi sudah oh. dibacakan. Mana ada ngadi-ngadi aja lah. Sudah saya bilang tadi Roh Kudus itu tinggal di dalam diri orang Percuma percaya. mau tinggal di dalam diri tapi tidak memuliakan, percuma. Justru itu, Pak. Orang yang benar-benar hidup di dalam kekristenan, roh kebenaran. Kita lihat contoh para rasul aja, Pak. Oke, Rasul, contoh. murid-murid Yesus lah. Petrus, Yohanes. Lah apa ini- Petrus, ini- Yohanes itu memuliakan Yesus mereka. Iyalah, Pak. Nah, dia Karena roh, mereka roh atau daging mereka itu. Agak lupa gua. Yuk, manusia lah, Pak. Lah, ya itu dia kan. Ayolah, Karena ayolah. Roh Kudus Please, itu please. ada di dalam dia. Roh Kudus itu Karena sudah diutus. ada di dalam dia. Roh di dalam. Bapak, Berarti punya dua roh Bapak- Petrus. Petrus punya dua roh. Oh iya. Bapak kenapa ketawa? Ya iya lucu ya, manusia punya dua roh tuh gimana Oh konsepnya? iyalah, Pak. Nah, ini sesuatu yang baru bagi Bapak.
tapi tidak bagi kami. Ya udah, Kami coba. disertain oleh Coba roh kami, Coba gue tetapi pengen juga ngobrol kami sama Roh disertai- Kudusnya Roti, coba suruh masuk ke TikTok. Ini yang Bapak- sedang bicara dengan Bapak Roti, dengan mereka hikmat ini Roh kan Kudus, orang-orang Pak. yang tidak Oh, punya roh. pantesan tidak sesuai apa yang tertulis kitab. Inilah yang gua nggak suka dari Roh Kudus. Selalu ngadi-ngadi, Bapak. nggak ini apa namanya, nggak sesuai Bapak dengan bisa apa yang tertulis. tidak suka dengan Roh Kudus karena memang itu sudah tertulis di Alkitab, Pak. Dunia tidak menerima dia. Ya karena Roh Kudus itu suka ngomong yang tidak tertulis. Bukan karena Iyalah. dunia itu menolak ajaran. Pak, roh Lah kudus iya, itu coba bayangin, Yesus tidak pernah Termasuk mengajarkan Tritunggal. Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan menjadi manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan apa namanya, Yesus Dwinatur atau Yesus mengosongkan diri. Itu semua dari siapa? Dari Roh Kudus. Makanya gue tuh mereka apanya aneh ngomong banget ini. banyak bilang roh kudus itu Bukan, Muhammad, Pak. tapi Bapak akhirnya tidak dimaki-maki. memahami. Di mana Roh Kudus Aja. Muhammad? Kami bilang roh kebenaran itu Nabi Muhammad Yesus. Mereka Iya. bilang Ngadi-ngadi roh aja kebenaran ini. itu Muhammad. Sekarang Nah, itu baru bener. mereka maki-maki tuh roh kudus. Gores, saya mungkin sudahi, nanti lanjut sama Gurunda ya. Karena kan Oke. khawatir Oke, jadi saya Jumat. pikir juga sudah terlalu malam. Bukan, Ya. maksudnya gini Pak. Itulah makanya tolong ya, kata Roh Kudus sendiri itu kembalikan kepada pemilik bahasanya biar tidak salah paham. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan ya, di Al-Quran di surah Al-Baqarah itu justru sebentar ya, saya buka deh sebentar. Nah, di sini kami dilarang memusuhi seorang malaikat utusan Tuhan yang mulia, yaitu malaikat Jibril, yang dikatakan dia ini adalah Ruhul Kudus, Pak. Ya, makanya disitulah terminologi kami, Roh Kudus itu yang ada di Islam malah Anda selewengkan gitu posisinya. Di sini bahwa Bismillahirrahmanirrahim, kul mangkana adu wali Jibrila, katakanlah oleh engkau Muhammad, barang siapa yang telah memusuhi Jibril, dan fa'innahu, sesungguhnya Jibril itu nazalahu, yang telah menurunkan Al-Quran ala qalbika, ke dalam hatimu, biidnillah, seizin Allah. Jadi Roh Kudus, malaikat Jibril, dialah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad atas seizin Allah, sesuai dengan yang diperintahkan. Musaddiqo lima baina yadayhi, yang telah membenarkan ya, membenarkan terhadap perkara yang sudah kitab-kitab sebelumnya gitu. Wahuda wa busyra lil mu'minin, dia itu sebagai pembawa petunjuk dan sebagai pembawa kabar gembira, ya, menghibur kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Nah, di sini Roh Kudus tuh kami pun tidak boleh memusuhi malaikat Jibril. Ini jelas di mana dikatakan lebih tegasnya lagi. Ada di surah An-Nahl ayat 102. Ini jelas. Bingung. Ya, contoh. Nah, katakanlah ke Muhammad, nazalahu, telah menurunkan Al-Quran siapa? Ruhul Kudus. Roh Kudus ini adalah malaikat Jibril tadi ayatnya ya, yang telah menurunkan Al-Quran min rabbika, dari Tuhan. Oh iya ya, mestinya pakai bahasa Indonesia aja ya, biar sama-sama bisa dibaca. Katakanlah Ruhul Kudus, malaikat Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu ya, dengan benar, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang telah berserah diri kepada Allah. Wa busyra lil mu'minin. Ini yang akan selalu menyertai. Jadi Roh Kudus di sini adalah malaikat Jibril, dan kami tidak boleh menghinakan Roh Kudus. Makanya tadi ada ancamannya, barang siapa yang telah memusuhi malaikat Jibril, maka nanti Allah memusuhi mereka gitu. Ya, Jadi itu kami tidak versi boleh memusuhi Roh Al-Quran, Kudus. Pak. Tapi kalau di Alkitab itu beda, Pak. Jibril atau Gabriel itu Ya, malaikat, iya. Pak. Dan Roh Kudus itu ya Roh Kudus. Cuma Roh disclaimer karena kebenaran. ini ada berkaitan dengan Makanya Islam dari saya. personal yang Lanjut berbeda. Aikore sama Gurunda Afwan. Saya kembali sebagai penyimak. Yuk Gurunda, tadi sih nantangin soal Nabi Isa, dibuktiin Yesus itu minta tolong ke Nabi Muhammad, kan diem kan sekarang kan, itulah. Kapan Muhammad Yesus minta tolong sama Muhammad? Yohanes 14:16. Tapi nanti akan ada penolong yang lain bagimu. Itu asik itu. Penolong yang lain, baca itu yang 26 itu, ayat 26. Nggak nyambung 26 apa coba? Lu baca coba. Apa 26 isinya? Nggak nyambung. Tahu diajak Oke. loncat-loncat mulu.
Oh, Silakan maaf, Guru Nda, saya gas. pamit dulu ya. Ya, roti. Orang pintar naik ini, orang Terima pintar kasih, naik. selamat malam. Sabar Pak Roti baru naik masa udah turun lagi ah. Iya, Di sini dulu. udah malam soalnya Pak. Oh, udah malam. Oke. Oke, wassalamualaikum ya. Waalaikumsalam, my brethren. Shalom. Minta dibuktikannya di ayat 26 malah nggak mau, gimana sih ah? Itu udah buka ayat 26 itu. Ya mana lah. Lu Iya, minta dibuktikan. Aku bacain Guru Daya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Apalagi? Dalam namaku itu nama siapa? Ya dalam namaku kenapa? Ini yang jadi dia akan ditekankan apa sih? Iya itu Roh Kudus itu. Dari awal si Yesus nih kalau ngomong nggak nyambung nih. Lah, Iya aneh. nggak nyambung. Dalam namaku Dengerin itu dulu apa? konteksnya apa di sini. Dengerin, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekarang siapa di sini dari Kristen yang mengembalikan ajaran Yesus itu siapa? Yang memuliakan Yesus itu siapa? Itu pertanyaan saya dari tadi nggak dijawab-jawab. Dari tadi minta roh penghibur, katanya Lu kayak ban dalam di ini bre, kayak suara ban dalam lagi ditambal tau nggak? Muhammad itu roh penghibur. Roh kebenaran. Roh kebenaran. Typo aja dari tadi dia ngomong. Tuh Guru Nda, mau digas nggak Yesus? Mumpung udah bikin akun TikTok Yesusnya. Iya, saya cuman ingin sedikit aja dari teman kita ini yang cengengesan ya. Ketika ia datang, kata Yesus, ia akan memuliakan aku. Ini yang memuliakan Yesus ini siapa ini Bang? Di dalam agama Kasih ya. tunjuk itu ayatnya, kasih tunjuk. Ya itu tadi dari tadi nanya itu Bang Iya. Yesus makanya jawab. Tuh sampai Guru nanya lagi. Yang memuliakan itu siapa kira-kira? Siapa? Ajaran siapa yang memuliakan Muhammad Yesus? memuliakan Yesus. Kalau tidak memuliakan Yesus selalu apa? Menghina. Jangan cuma tertawa Pak. Ini kita disimak ribuan orang loh. Iya Pak. Kenapa tertawa? Apa yang lucu? Apa yang lucu? Ya, sekarang saya tanya. Oke. Muhammad dengan Kan Yesus sama tidak? kan pertanyaan saya ke Bapak. Kan Bapak yang punya kitab. Di kitab Bapak kan diterangkan ketika dia datang, sosok yang datang setelah Yesus adalah sosok yang memuliakan Yesus. Nah, yang datang setelah Yesus itu siapa menurut Bapak? Kau mau bilang Muhammad? Nada, jangan bawa ke Nabi Muhammad, jangan. Itu roh. Ya, nah ketika roh itu datang, apa yang diucapkan? Apa bukti roh itu memuliakan dia? Contoh, satu, apa itu kira-kira? Pernah dengan roh, Ya. roh berbicara, pernah. Enggak, ini kan dia katakan gini. Ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia ini masih penyampai firman, karena dia tidak berkata-kata dari dirinya. Lalu, ia akan memuliakan aku. Pertanyaan saya, apa di dalam agama Kristen yang memuliakan Yesus? Siapanya? Paulus? Lukas? Markus atau siapa? Kemana-mana itu kan kita bicara tentang roh. Iya, ini makanya saya minta rohnya yang datang kepada siapa yang memuliakan Yesus. Coba kita buktikan dulu. Saya tanya, Anda bisa dengar suara roh? Loh, tapi dia berkata-kata Pak. Iya, memang dia berkata-kata, tapi Anda bisa dengar. Terus yang memuliakan ini siapa? Dia akan memuliakan aku. Itu roh. Itu siapa itu Pak? Hah? Ya, coba buktikan. Coba buktikan di agama Anda apa kata roh itu terhadap Yesus yang dia muliakan. Coba. Anda pernah berkata-kata dalam hati tidak? Loh, kok larinya ke situ? Iya, Anda punya roh kah tidak? Saya tanya. Kok larinya punya ke roh tidak? situ? Ini kok jadi nangis, Pak? Jangan nangis dulu. Apabila ia datang, ia akan memuliakan aku. Nah, mana bukti? Mana bukti? Mana bukti? Kalau itu di dalam Kristen, kita butuh bukti. Ayo. Saya tanya, Anda bisa lihat roh? Kenapa larinya ke roh? Roh itu bisa berbicara. Iya, makanya kita minta bukti.
Nggak ada ya di bukti di Kristen. Roh itu Saya tanya dulu Pak. Pak, di dalam agama Anda tidak ada ya memuliakan Yesus? roh itu Garambang. dari Yesus sendiri. Wujud dari Yesus sendiri. Angel. Ini kebanyakan makan kuku piglet guru jadi. Ya karena memang manusia kalian ini kan nggak punya roh, jadi tidak bisa dengar suara roh. Yang mending kagak ada roh lah daripada nggak nyambung kalau ngobrol lah. Dan tadi ditanya Muhammad yang dimuliakan siapa yang dari jawab? Jangan lari ke Nabi Muhammad, Pak. Jangan. Alergi Anda kan dengan Nabi kami kan? Cukup di agama Anda. Dia akan datang dan memuliakan aku, itu siapa? Coba. Satu. Itu Roh Kudus yang diutus. Iya, mana buktinya Roh Kudus memuliakan Yesus? Satu data aja. Begini ya? Kenapa larinya begini ya? Kok saya jadi perasaan saya kok jadi nggak enak, Pak? Saya kan sederhana. Kalau misal Tidak ada di Alkitab, tidak ada. ya? Tidak ada. Jadi dia akan memuliakan aku. Dia di sini tidak ada di dalam kitab saudara memuliakan Yesus. Dia itu roh, tetap memuliakan Yesus. Tapi kami Mana? tidak Kasih pernah coba bukti. mendengar, Kita butuh bukti, Pak. Kita butuh bukti. Di mana ada kemuliaan yang diberikan kepada Yesus di dalam kitab saudara, dan siapa yang bawa ajaran itu? ajaran apa? Anda mau bilang apa? Pingin tahu? Enggak, Pak. Dia roh jangan selalu cengengesan, Pak. Saya sudah Ini ribuan yang nyaksikan kita, tapi Bapak kayak apa nih? Bapak itu kayak kelihatan manusia muka seribu. Culun. Anda lucu. Ditanya, dia akan memuliakan aku. Dengarkan, Pak. Dia akan memuliakan aku. Coba kasih bukti kalau di Kristen itu ada roh penghibur yang memuliakan Yesus. Berikan contoh satu. Saya sudah bilang, Masa kitab Anda setebal itu nggak ada kasih contoh satu pun? Coba. Anda bisa, saya dari tadi tanya, Anda bisa dengar bahasa roh? Pernah lihat roh? Loh, kenapa jadinya lari ke sana? Ya, Ini data di dalam kitab saudara. ya, Pak, ini data yang ada di dalam kitab saudara mengatakan apabila roh itu datang, dia akan memuliakan aku. Nah sekarang, kalau roh penghibur itu ada di agama Anda, tunjukkan ajaran yang memuliakan Yesus itu yang mana? kami yang memuliakan Coba. Yesus. Kita cuma siapa? Kami. Siapa yang memuliakan Yesus? Kami. Kristen. Coba tunjukkan satu dalil bukti Kristen memuliakan Yesus. Satu aja, Pak. Satu aja, please. Anda tidak pernah lihat. Mana? Kami Mana kemuliaan Yesus di mata Kristen? Mana? Kami memuliakan Tuhan itu. Kamu nggak pernah lihat. Oh, apakah ada ajaran Yesus memuliakan aku adalah menyembah aku, Pak? Yesus tidak perlu diminta sembah. Ada. Loh, tapi kan faktanya dia katakan ketika roh penghibur itu datang, dia akan memuliakan aku. Kalau roh penghibur itu datang ke Kristen, mana buktinya Kristen memuliakan Yesus? Tunjuk satu aja. Lah, baru kami memuliakan Ada? Tuhan itu. Yang mana? Anda muliakan siapa? Tidak ada tertulis di dalam Alkitab, roh itu tinggal bersama kami, di dalam tubuh kami, dalam roh kami. Kami memuliakan Loh, Tuhan. lewat terus roh kami. ketika roh itu datang kepada tubuh Anda, masuk ke dalam tubuh Anda, coba kasih satu aja. Ya. Bentuk wujud kemuliaan Yesus yang Anda tunjukkan dalam perilaku menjadi seorang Kristen. Apa itu? Satu aja. Kalau ada saya tutup komal. Ya, Kami memuliakan Yesus, buktinya kami menuhankan Dia. Anda tidak Buktinya dibaptis. Anda menuhankan Dia Anda gitu. Tidak dibaptis. Anda tidak dibaptis. Sabar, Anda memuliakan sabar, Tuhan. sabar, Bung, Anda Bung. bilang, Anda Tidak memuliakan laku, Tuhan. Tidak. tidak laku ajaran Anda gereja tidak di sini. dibaptis.
Anda sedang berhadapan dengan Bang Suma, malaikat maut bagi Anda. Mu'alaf yang Saya tanya, Yudas. ada Roh Kudus di dalam diri Anda? Menurut Yesus, di dalam kitab saudara, dalam Yohanes 16 dikatakan, Ekeinos emedoxarisi, Anda hoti ektou emau. Dia akan memuliakan aku. Ya, Coba. memang dia. Coba Roh itu Anda tunjukkan satu dasar pijakan di dalam agama Anda memuliakan Yesus. Satu aja. Tidak di dalam Hari Minggu itu penyembahan kepada dewa siapa? Dewa matahari. Sunday. Anda memuliakan Yesus, itu Anda harus dibaptis. Lu kok jadi saya yang memuliakan? Anda dulu. Anda dulu. Anda dulu. Buktikan satu pengajaran di dalam Kristen memuliakan Yesus. Satu aja. Anda tadi bilang Anda memuliakan Yesus. Ekeinos emedoxasei. Hoti ektou emau. Coba. Satu aja. Mana bukti? Tahu, anda itu mu'alaf. Anda itu Yudas Iskariot. Bapak, apakah seberat ini Anda Malah menjudge sih. menunjukkan? Seberat ini Anda mau menunjukkan ke kita? Padahal dikatakan oleh Yesus dalam kitab saudara, ketika roh penghibur itu datang, roh kebenaran itu datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya tanya kepada Bapak, kalau roh penghibur ini, roh kebenaran ini ada di dalam Kristen, tunjukkan satu bukti Kristen memuliakan Yesus. Satu aja. memuliakan Yesus. Saya buktinya. Apa buktinya? Apa buktinya? Terpujilah Kristus, Yesus Tuhanku. Lah, di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Kan Anda minta bukti. Iya, itu bukan memuliakan, itu menghinakan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Kenapa? Mengenal Yesus sebagai apa menurut Yesus? Aduh. Saya nggak tahu. Sebagai apa? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Sebagai utusan. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Anda sedang menghinakan Yesus. Oh, Paham? saya takut. Saya kaget. Hah? Itu fakta. Baca kitab Anda, Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Yesus mengajar kepada Bani Israel 3 tahun untuk dikenal Bani Israel sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Jawab. Sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Dia ingin dikenal sebagai Tuhan atau ingin dikenal sebagai utusan Tuhan? Jawab. Malam kudus, sunyi sepi, tak ada jawaban. Matiin Roy. Halo? Bisa nggak? Matiin Roy. Halo. Bagaimana? Bro, saya bisa bertanya Ya. nggak? Halo. Ganti Iya. pemain. Iya, ganti Halo. pemain. Iya, halo juga. Bapak Yesus ganti pemain dulu ya. Iya. Silakan Pak Jimmy. Anda, saya mau buktikan nih Yesus Daripada itu Tuhan. Bapak melawan Bapak lawan, saya cuma mau tanya, apakah Muhammad ada pernah bikin mujizat? Berapa mujizat yang Muhammad buat? Wow, tuh. Salah satu mujizatnya adalah Bela bulan. dengarkan. Pasti Bukan. Al-Quran. Bukan jalan di atas air. Dengarkan. Saya ingin tanya mujizatnya Muhammad dulu. punya mujizat satu itu saja dong bikin. Kita bertanya, dengarkan Bung, dengarkan. Ketika saudara bertanya, Baginda Rasulullah Muhammad SAW, mujizat beliau adalah ilmu. Kalau mujizat Yesus adalah, dengarkan. Itu bukan mujizat. Kalau mujizat Yesus itu adalah pengobatan.
Oke. Kalau mujizat dari kalau mujizat Nabi Musa alaihi salam itu adalah apa? Coba. Apa mujizat Nabi Musa alaihi salam? Saya cuma tanyakan mana mujizat. Ini orangnya Itulah yang mujizat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Ingat tadi nubuatan yang kita baca sama-sama. Anda dengarkan tadi. Kalau nggak ada mujizat, Itulah katakan gini. nggak usah jawab Sebab yang ia lain. tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tunggu. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi sesuatu yang didengarnya itulah yang dia katakan. Nah, ini mujizatnya. Jangan cengengesan, Pak. Jangan cengengesan, Pak. Pak, jangan cengengesan, Pak. Jangan cengengesan. Nah, itu Jangan perkataan. cengengesan, dulu Pak. dia Yesus making udah nggak ada ilmunya, dia turun dulu dibawa dia supaya dia Jangan bisa menahan. cengengesan. Karena Anda sedang dipermalukan. Oke. Nah, sekarang Anda bertanya, dengarkan. Bung, Anda bertanya tentang mujizat. Ini mujizatnya. Dengarkan. Mana? Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu bukan Yang mengatakan, dengarkan. Ini kan ilmu, Pak. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya itu, Pak? Maksudnya apa? Tunggu. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu, Pak. Kalau itu bahaya. Iya. Salah satu, dengarkan. Salah satu mujizat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui Al-Quran, dia mampu menguraikan hal-hal yang akan datang, Pak. Saya tanya mujizat. Bagaimana dia berbicara mengenai kedokteran? Sabar. Bagaimana dia menguraikan tentang alam semesta? Bagaimana kemudian dia bercerita tentang kandungan laut? Bagaimana dia menceritakan tentang udara? Bagaimana dia menceritakan isi bumi dan seterusnya? Ini yang dimaksud. Ketika ia datang, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke? Nah, kalau Anda menginginkan mujizat membangkitkan orang mati, Itu nggak benar. kalau Anda ingin mengatakan mujizat itu membangkitkan orang mati, itu enggak zaman. Bukan zamannya Rasulullah. Kemudian membuat orang lumpuh berjalan, itu sudah bukan zamannya, karena itu tidak dibutuhkan Tapi lagi. Muhammad Kenapa? nggak- Karena nggak ilmu punya kedokteran kuasa begitu. akan mengungkap semua itu. Nah, sekarang yang dibutuhkan manusia dari abad ke-7 sampai sekarang dan untuk selama-lamanya adalah ilmu pengetahuan, Pak, yang dibutuhkan. Enggak. Yang dibutuhkan itu adalah ilmu pengetahuan, Pak. Bukan lagi yang kayak gitu. Bukan lagi bela lautan. Bukan lagi yang kayak gitu, Pak, yang dibutuhkan sekarang ini. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah hukum-hukum. Nah, 1400 tahun. Saya tertawa, bro. Kalau kau jelaskan kayak begitu. Ini diskusi dia bertanya baru orang menjawab dia ketawa. Iya, karena Gitu loh. narasi liar itu mah. enggak. Jawabannya Begini sama aja dulu, bacanya, begini Bang yang lain Bang diam itu dulu mah. ya. Woi, yang lain diam dulu. Kalau Anda bertanya, ya butuh jawaban toh. Nah, kalau Anda tidak setuju jawaban itu, dengarkan jawaban itu, baru kau bantah gitu loh. Apa? Kalau ngomong lagi turun kalah. Mau diatur Kalau ya? nggak punya apa? Nggak punya mujizat. nggak usah bicara banyak. Gini, Bung, mujizat itu apa? Mujizat itu apa? Tunggu, Bang Handi. Saya tanya dulu dia. Hah? Mujizat itu apa? Menurut kamu Mujizat apa? itu apa? Menurut kamu apa? Tanya dia Kok tanya jadi tanya balik. saya? Kan Anda yang tertawa dari tadi. Ini kamu tanya Kan saya, dari tadi tanya Anda menurut tertawa, kamu apa Bung. mujizat? Saya tanya mujizat itu apa? Menurut saya. Kenapa apa Anda tanya? tertawa? Apa kamu Saya ngerti? tanya mujizat. Iya, kenapa Anda tertawa ketika saya menerangkan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW salah satu mujizatnya adalah mengungkap Itu dia nggak bisa Jadi kalau Bang Joma. bilang- Orang ngomong dia ngomong juga gitu. Dia nggak bisa Iyalah, diskusi. mujizat itu apa, Pak? Mujizat itu apa? Tapi kalian itu menjatuhkan. Mujizat itu apa? Mujizat. Jawab dulu tuh Bang, mujizat itu apa?
Loh, Saya ditanya yang mujizat itu tertawa apa? dari tadi di sini kan Anda. Mujizat itu apa? Saya tanya dulu, mujizat itu apa? Kenapa? Mujizat itu apa? Coba jawab dulu. Menurut kamu apa? Mujizat itu kan berasal dari bahasa Arab. Menurut saudara, mujizat itu apa? Hah? Coba, mujizat itu adalah? Menurut kamu Kan Anda bertanya ke saya, mana mujizat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya sudah terangkan. Salah satu mujizat beliau adalah apa? Itu ngoceh lagi kan itu. Ngoceh lagi dia. Ngoceh lagi. Ditanya diem, orang ngomong dia ngoceh. ya saya jelaskan dulu ya, Pak Jimmy ya. Jangan seperti guguk di sini ya Pak ya. Jangan mentah-mentah makanan Anda itu guguk, Anda juga berlaku seperti guguk. Anda bertanya ke saya jelaskan dulu. Pak, Anda bertanya ke saya jawab dulu. Anda disaksikan oleh anak bangsa loh. Begini toh cara Kristen berdialog. Anda bertanya, saya jelaskan. Anda diam, jangan jengengesan. Anda bertanya ke saya, mana? Enggak usah pakai kan? emosi, bro. Santai, bro. Apa yang Imanmu goyang ya? apa yang lucu? Enggak, apa yang lucu gitu? Apa yang lucu? Apa yang lucu? Pasti turunkan aja orang kayak gini nggak bisa diskusi. Apa Nggak yang bisa lucu? diskusi dia. Anda mengatakan iman kami goyah, majikan Anda Belanda datang ke sini lengkap persenjataan, tank dan seterusnya, membunuh nenek moyang kami nggak pernah gentar. Iman kami malah semakin kokoh. Buktinya sampai hari ini kami mayoritas. Juma. Siapa yang mau gitu menghadapi dong. Bang Juma? Sebentar. Siapa Izin dulu. yang Siapa punya yang mau menghadapi menghadapi Bang saya? Juma? Siapa yang mau menghadapi diskusi? Siapa? Mikael. Ya, Siapa? boleh. Oke, Mikael. oke. Siapa? Satu-satu, Oke, baik. satu-satu. Siapa? Saya Mikael. Siapa? Siap, Mikael. Oke. Mikael. Dia ayo diam ya. Topiknya apa? Temanya apa Bang Hadi? Temanya apa? Yang tadi aja. Tadi Roh Kudus saja. Tadi teman itu ketawa karena kamu salah menerangkan antara nubuat dengan mujizat. Nah, pertanyaannya nih mujizat itu apa dulu? Oke, Mujizat oke. itu dulu. Yang- Mujizat dulu. Mujizat itu Coba ajarkan sesuatu- saya mujizat itu apa Pak? Biar saya tidak salah. Iya, supaya pintar Sebelum kamu di ini juga. sebentar dulu Bang Juma, si Mikael ini tadi typing bilang abang Oon. Lanjut Ya Bang. nggak apa-apa. Ya dia pintar memang dia. Ya, Silakan mujizat itu apa? Nggak apa-apa, nggak perlu Memang dilaporkan si itu. Juma itu on si Juma itu. Kenapa? Ya, ya. Dia nggak bisa membedakan Ya. perbuatan Oke. dengan miracle. Miracle itu adalah sesuatu perbuatan di luar nalar Oke. perbuatan. Oke? Jadi bisa tindakan itu Oke. mengobati, berjalan di atas air, tidak seperti yang tidak pernah dilakukan oleh Allahmu. Nah, jadi Juma, kamu itu memang oon, nggak cerdas ya. Kamu nggak bisa. Kamu nggak Sudah bisa menyerang personal membedakan. ini. Tito ini yang kayak kan yang, saya bilang, yang iya, menganggap kita harus mengkoreksi. Yang lain diam dulu, wes. Stop. Bunda Rahma, Stop Bunda dulu. Rahma tolong Banyak diam. ngomong. Kita harus mengkoreksi Juma ini nyerocos, dia nggak bisa membedakan. Daripada kau ngerocos Oke. menerangkan anak orang. Ayo lu. Oke. Gue yang hajar lu ya. Oke. Mikael. Juma sok pintar. Tito. Kasih Gurunda dulu, kasih Oke, Gurunda dulu. Tito. Kenapa? Sekarang gini, kita Kenapa butuh, tuh? kita pakai timer boleh? Ya, Kita pakai timer, boleh? Tapi nanti kalau Oke, saya oke. ketawa, 22 kamu menit. menjelaskan. Kamu nanti kalau saya Ya nggak ketawa, apa-apa. kamu menjelaskan, nggak apa-apa. ya? Iya, nggak apa-apa. Dari Nggak- tadi kamu nggak apa-apa, nyerocos saja, silakan. nggak jelas. Bre, bye brethren Ya. kekristenan. Gini ya, Baik. ini akan gua timerin, ini akan gua timerin ini tuh. Tuh, ini udah open cam ya. Pertanyaan saya, Kalau misalnya ngetawain 22 menit. mujizat paling keren dari Yesus yang kalian imani itu bisa gua ketawain, Enggak, gua saya lepeh dulu, itu. saya dulu. Bisa itu gua lepeh. Kalian kan di sini. Jadi jangan semua jangan Islam. ngacem-ngacem yang menit, kayak Tanya gitu-gitu dulu, lah. Jangan tenang ngacem-ngacem yang aja kayak gitu lah. 2 menit. Ini ada kores loh. 2 menit, Oke? 2 menit. Iya Kores, tenang 2 aja menit, Kores. 2 menit ya. Kamu belum Kita mati Kores, timer. ditimpa gedung ya Kores. Kores bisa aja Kores. Walah, gua bangkit di hari ketiga gua kalau gua ketimpa gedung. Kores bisa aja. Bangkit gua di hari ketiga. Dusta macam Kores. Tuhan Nah, lu kan, aja dusta. kayak gitu-gitu apalagi udah gue kamu, jagoan gitu. Oke, Tuhan silakan, lu tuh silakan. bikin Kores. AIDS di Tuhan lu Amerika. aja dusta, 2 menit. Kores, apalagi kamu. Lah, Indonesia apa hubungannya Kristen sama 2 menit. Indonesia? Saya Siap. yang bertanya, saya kan nih pendatang nih, kalian nih banyakan muslim. Loh, kok saya yang bertanya, timer lah 2 menit bebas lu mau puisi kayak hola bala silahkan 2 menit gua kasih. Saya Kores, kamu jangan Apa? kejam-kejam kalian semua di sini. Bukan Saya- kejam-kejam, saya- belum. Ini 2 menit ya. Ini 2 menit nih. Lihat ya. Sekarang saya yang Lu bertanya, ngomong, iya kan? lu ngomong gua play nih. Siap? Siap. Oke, siap. Silahkan. Cerot.
Saya cuma mau bertanya, apakah ada Tuhannya orang Islam itu sajanya? Coba, yang namanya ada, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dirasakan. Itu ada. Kalau nggak ada berarti dusta. Kalian mengada-ngadakan. Coba jawab dulu Juma. Ada nggak Tuhanmu tunjukkan apa pekerjaan Tuhanmu? Ada nggak jenggot Tuhanmu? Ada nggak jubahnya? Ada nggak dia bisa menghidupkan orang mati? Coba tunjukkan dulu Juma. Allahmu itu hebat apa enggak? Gitu ya. Terima kasih. Masih ada 130. Udah. Oh iya ya. Masih ada. Lanjutkan. Lanjutkan. Sebentar. Apakah Allah itu punya hidung? Hidungnya di mana? Tangannya ada berapa? Nah, begitu cuma cara bertanya. Coba jelaskan dulu, cerdaskan dulu orang-orang supaya jangan bingung tentang Tuhanmu. Nah, kalau nggak ada Tuhanmu, ada di mana sekarang? Kamu cari tahu di mana di Allah itu Juma ya. Silakan, jangan berbohong sama saya Juma. Oke, silakan. Baik. Oke. Jadi ketika Anda berbicara tentang Tuhan, Jawab itu 5 menit, menjawab 5 menit, bukan 2 menit. 2 menit bertanya, 5 menit menjawab. Ya, lanjut. Ya. Jadi ketika kemudian Anda berbicara tentang pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah adalah hakikat yang tidak serupa dengan makhluk, yang tidak pernah dilihat oleh makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tiada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi dia tidak perlu menjadi makhluk karena dia Maha melihat, Maha menyaksikan, Maha mengetahui, Maha mendengar. Jadi dia tidak perlu menjadi bayi untuk melihat, untuk mendengar, dan untuk diketahui. Hanya orang yang berilmu yang bisa mengetahui keberadaan Allah. Nah, sama seperti akalmu. Apakah akalmu itu bisa kamu lihat? Tidak bisa. Apakah karena tidak bisa kamu lihat berarti akalmu nggak ada? Boleh jadi, karena kau menyembah manusia. Kan gitu ya. Nah, pertanyaan saya setelah ini adalah, apakah saya balik bertanya kepada kamu, apakah Tuhanmu punya nonot? Apakah Tuhanmu punya nonot? Apakah Tuhanmu punya anus? Apakah Tuhanmu punya usus? Apakah Tuhanmu punya lubang hidung? Itu pertanyaan saya dan tolong Anda jawab dengan jujur. Oke? Nah, kalau Tuhan kami adalah Tuhan yang disembah oleh para nabi. Di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Tiada satupun yang sama dengan Allah. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Ini bukan dusta, ini Al-Quran yang mengatakan itu. Laisa kamitslihi syai'. Iya, kan Tuhanku yang ditanya, bukan Tuhanmu. Ini Tuhanku kan. Jadi saya punya hak untuk menjelaskan Tuhanku. Anda mau percaya mau tidak, ya itu hak Anda. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Oke? Allah Maha dengar, Maha mendengar, lagi Maha melihat. Di dalam kitabnya orang Yahudi, 2 Samuel 7:22, sebab itu engkau besar ya Allah, sebab tidak ada yang serupa dengan engkau. 1 Tawarik 17:20, ya Tuhan, tidak ada yang serupa dengan engkau. Sejak dahulu kami telah mengetahui bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan. Yeremia 10:6, tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan. Engkau maha besar, namamu besar oleh keperkasaanmu. Jadi Tuhan kami, Tuhan umat Islam, Tuhan Yahudi, itu tidak serupa dengan apapun, tidak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai', dia maha mendengar, lagi maha melihat. Ingat pertanyaan saya tadi? Apakah Tuhanmu punya anus? Apakah Tuhanmu punya nonot? Jawab dengan jujur. Ya, karena Tuhan kami tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban saya. Kemudian di dalam pengajaran yang ada di dalam kitab saudara, Paulus mengatakan begini dalam Roma 1 nomor 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Tolong kamu jawab pada saya. Apakah kamu menggambarkan Tuhanmu dengan gambaran manusia? Kalau dia gambarannya manusia, apakah dia punya nonot?
berapa panjang nonotnya, berapa bijinya nonotnya, Berulang. berapa anusnya, apa saja yang pernah keluar dari anusnya. Itu pertanyaan saya tentang Tuhanmu. Jawab dengan jujur. Saya ulangi pertanyaan saya. Apakah Tuhanmu punya nonot? Apakah Tuhanmu punya nonot? Apakah Tuhanmu punya nonot? Jawab dengan jujur. Silakan. Ingat ya Silakan. pertanyaannya ya, dijawab dulu ya. Saya tanya juga berapa panjang nonotnya ya. Pertanyaan saya tidak dijawab. Kalau ayo Dibantah giliran dulu Anda, dong. ntar dulu dikasih waktu dulu, ntar dulu Pertanyaan sabar. saya nggak dijawab. Sabar dibantah dulu. dong jawabnya. Gimana? Sabar dulu, lihat dulu. Kalian harus fair, nggak bisa kalian adil. Gimana? Ya sih? lihat dulu itu Mentang-mentang ya. kalian- Silakan jawab mentang-mentang pertanyaan, kalian- gantian bertanya. Giliran Anda yang Jangan menjawab. dibantah dulu pertanyaan dia, mentang-mentang kalian kambing semua, kalian pikir saya takut. Kalian kan kambing, ngembek. Apa kata? Bukannya Yesus kambing? Aduh, Hendy, kamu jangan kejang-kejang. Bukannya kamu, Yesus yang Hendy. kambing? Bukannya kalian Yesus itu domba, bro. Yesus itu domba. Takut kau, Hendy. Yesus itu yang domba. Hendy Celebes. Yesus itu yang domba. Ya, Hendy Celebes. jadi anak Aduh. bangsa lihat ini ya. Ini kita disaksikan Aduh, oleh anak anak bangsa bangsa lihat ya, si yang Tuhan menyaksikan ini. kita Saya di ini, kandang kambing. yang menyaksikan di Saya di sini kandang itu kambing. ada beberapa jenderal dari Polri, dari TNI yang lagi menyimak kita ini ya. Nah, Anda simaklah bagaimana orang ini datang ke sini. Kita bertanya, dia bertanya, kita jawab. Giliran saya bertanya, dia tidak jawab. Kamu bertanya tentang Tuhan saya. Apakah Tuhan saya ada? Saya katakan ada. Kamu minta wujudnya, saya gambarkan laisa kamitslihi syai'. Tuhan saya tidak serupa dengan apapun. Nah, sekarang saya giliran saya bertanya samamu. Apakah Tuhanmu punya nonot? Kalau punya berapa panjangnya? Kan ada Silakan 5 menit. Ya, silakan 5 menit. Silakan. Saya bantah dulu. Jadi kamu nggak menjawab pertanyaan saya. Iya, Yang disebut menjawab Bang dengan Cuma itu mah. Kau jawab Iya, dulu nggak pertanyaan, menjawab, kalau enggak iya. turun aja lah. Loh, Kamu bisa jawab nggak? Bisa lah. Ya udah jawab dulu. Jawab dulu pertanyaan. Jawab dulu pertanyaan. Pertanyaan Nggak bisa saya jawab tidak dulu dijawab pertanyaan. cuma. Jawab dulu pertanyaan. Gampang sekali. Saya nggak kasih kartu kalau mau ngomong. Saya lebih besar suaranya. Jawab dulu pertanyaan. Hendy, Jawab dulu pertanyaan. Kalian kejang-kejang. Jawab dulu pertanyaan. Aduh, Jawab dulu pertanyaan. Tuhan Islam bisa dirasakan. Jawab dulu. Tuhan Jawab yang dulu bisa pertanyaan. Nggak bisa. menyatakan Nggak bisa, kan saya sudah jawab, bos. Saya sudah jawab Tuhan kami itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi kayak mana Anda mau menjelaskan wujudnya? Bisa menyatakan. Dirasa ini alam semesta ini, alam semesta ini diciptakan oleh Dia. Keberadaan Tuhan kami itu ada gitu loh. Nah sekarang giliran saya bertanya, apakah Tuhanmu memiliki nonot? Kalau Tuhannya Musa kan ada tuh bisa dirasakan. Udah hilang. Mikael udah hilang. Nah, Dewan Wahyu sekarang jangan maju. kau bawa Tuhannya Musa di sini. Jangan kau bawa Tuhannya Musa di sini. Bawa Tuhanmu yang kau bawa, Yesus itu. Pertanyaan saya, apakah Tuhanmu punya nonot? Berbicara Tuhanku, Anda harus Saya tanya Tuhanmu, silakan. dong. Jawabnya dengan Al-Quran, dengan Alkitab. Ini laisa kamitsli syai'. Tuhanku tidak serupa dengan apapun. Ini jawaban saya. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk, sama dengan Tuhannya Yahudi. Tidak serupa dengan apapun. Nah, sekarang Tuhannya Kristen. Nah, apakah Tuhannya Kristen punya nonot? Jawab. Sama seperti dia. Jawab. Apakah apakah Tuhanmu punya nonot? Ya jawab dulu tuh, jawab. Ya bisa punya. Dia kan wakbar. Saya tidak tanya apakah bisa atau tidak bisa. Yang saya tanya, apakah Tuhanmu punya nonot? Allah kita heran. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Saya tanya punya. Berkehendak ya punya, bro. Oh, Tuhannya punya nonot. Bukan berkehendak.
Kalau dia bukan berkehendak. Yang kita tanya ini, Yesus Tuhan kau itu bernonot atau tidak? Itu kan kehendak Bapa turun kepada Yesus. Berarti dia bernonot. Berarti Tuhanmu bernonot. Iya. Oh, sudah selesai. Tepuk Ya tangan sudah. buat Kristen yang Tuhannya punya nonot. Tepuk tangan semua yang di bawah. Luar biasa. Ketika Tuhanmu ketika Tuhanmu terangkat, belum selesai waktunya. Ketika Tuhanmu terangkat ke langit, apakah dengarkan. Ketika Tuhanmu terangkat ke langit, apakah potongan nonotnya ikut atau tinggal di bumi? Jawab. Ya ikut semuanya, tubuh kemuliaan. Dia akan datang seperti dengan tubuhnya. Berarti di surga disambung kembali. Nah, berarti di langit disambung lagi kulupnya. Oh ya itu mah beda lagi, itu udah dikerat, bro. Lalu yang kulupnya yang naik ini jadi apa dia? Kulupnya yang terangkat ke langit jadi apa? Kalau kulup lu udah dikerat jadi apa? Lu pakai lagi. Kenapa jadi saya? Ini kan berbicara mengenai Tuhanmu. Oh, berarti Tuhanmu sama seperti saya? Iya iyalah. Inilah Kristen. Tuhannya sama seperti manusia. Baca surat Hud 1:18. Aduh, memalukan. Menjadi satu. Memalukan. Tuhannya punya nonot. Mulut Tuhannya tersambung kembali. Lu berbicara tiap hari tentang Quran. Kebenaran apa? Tapi lu buta nggak melihat. Kebenaran apa Tuhan punya nonot? Kebenaran apa Tuhan punya nonot? Yesus, bro. Muhammad itu percaya kebenaran Yesus. apa Tuhan punya nonot? Yesus di dalam nafas. Kenapa larinya ke Nabi Muhammad? Kenapa larinya ke Nabi Muhammad? Yang ditanya ini Tuhanmu. Yang ditanya Tuhanmu punya nonot. Di dalam pengajaran orang Yahudi 2 Samuel 7:22, sebab engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada ilah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Pertanyaan saya kepada saudara, kenapa Tuhannya Yahudi tidak punya nonot, sedangkan Tuhannya Kristen punya nonot? Keributan besar. Tuhannya Yahudi tidak punya nonot. 2 Samuel 7:22. Kenapa Tuhanmu punya nonot? Kenapa? Kan Allah kita heran dan besar, bro. Kenapa? Ya belajarlah, nonotnya besar. Nonotnya besar. Nonotnya besar. Pinter, kenapa lu belajar? Tanya dulu. Lu kenapa kau bilang nonotnya besar? Saya salah dengar ini, teman-teman. Besar. Teman-teman, dia ngomong besar. Oh, nonotnya besar. Kecil. Nanti saling hujat nanti. Baru tahu. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau menghadapi Kristen penghujat, kita robek mulutnya dengan data-data di dalam kitabnya sendiri. Selesai. Lanjut. Ya, jadi tadi gini ya. Tito yang menganggap perjanjian lama itu iblis. Ntar dulu Rama. Kecil Gurunda ya. Jangan tampilin kayak gitu. Jangan. Oh iya maaf. Jadi gini ya. Jadi gini tadi bahwa mereka itu dia mengatakan gini, Tuhan kami itu bisa diraba, Tuhan kami itu bisa dilihat, Tuhan kami itu bisa kelihatan dan seterusnya begitu. Dia bertanya kan ke Bang Juma, Tuhanmu mana gitu loh? Apakah dia punya seperti yang Tuhan kami? Bang Juma udah menjawab, laisa kami selisih. Bang Juma kembali kan counter attack ini. Dia nggak mau menjawab. Untung ada temannya menyelamatkan dia, mengakui bahwa Tuhannya punya itu gitu. Cuma Bang Juma nggak mau. Masih mau Bang Juma nggak mau melanjutkan. Mestinya ada pertanyaan kedua Bang Juma. Apa fungsi itu? Apa fungsinya gitu loh? Apa perlu saya telepon? Itu dia. Andai kan dia tidak kabur, itu pertanyaan kedua.
Masih mau aku datang besok, Nah, cendol. inilah celakanya. Kalau Tuhan itu berfisik, bisa dilihat, sedangkan Yesus kan berkata, suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Artinya yang dia lihat itu bukan Tuhan, tapi dia bersikeras. Nah ini tadi orang ini nggak bisa diskusi gitu. Yang paling celakanya adalah bahwa Bang Juma menjawab, waktu masih berjalan dia ketawa-ketawa. Artinya memang dia nggak mau diskusi gitu. Dia hanya mau memancing emosinya Bang Juma supaya Bang Juma itu salah ngomong. Itu yang diharapkan. Dia bukan kabur, saya turunkan, takut Bang Juma emosi banget. Oh, aku nggak emosi, kalau aku yang dihujat enggak lah. Kecuali Tuhanku kurobek mulutnya. Tapi tetap aja netizen itu minta diturunkan saja Bang Juma. Jadi diturunkan, netizen minta. Ya, siap. Ya, inilah cerminannya ya, teman-teman. Cerminannya agama Islam dan juga Kristen dalam arti kata. Ya, sehujat apapun kita berdata ketika kita menyatakan sesuatu tentang agama teman-teman Kristen. Tapi giliran mereka kemudian berkata tentang agama kita, itu tidak pernah berdata. Seperti itu. Kita dibilangnya sama dia kambing katanya ya kan. Sementara Yesus sendiri mengatakan di luar Yahudi yang percaya kepada dia, yang ikut kepada dia, yang minta kepada dia sesuatu disebut dengan sebutan guguk. Kan gitu. Bang Handi katakan di dalam Yohanes 1:29, inilah anak domba. Gitu. Aduh, jadi nggak enak saya. Nggak enak. Tuhannya sendiri dibeli julukan anak domba loh. Masa dia lempar ke kita kalau kita Muslim adalah kambing? Ini orang otaknya taruh mana coba? Jadi setiap Anda mengeluarkan statement binatang di Bible itu ada gitu loh. Jadi teman-teman Kristen, marilah diskusi dengan baik, hilangkan kebencian lah. Kenapa sih gitu? Anda ingin bertanya tentang Islam, naik aja. Orang kalau Bang Juma menjawab, Ustadz Alif menjawab, ya dengarkan gitu loh. Kalau ada keilmuan, ya silakan disanggah. Dicatat itu jawaban orang gitu loh. Kira-kira kelemahannya di mana? Disanggah gitu. Tapi bagaimana mau menyanggah, dia nggak mendengar, dia ketawa saja. Jadi memang dia udah siapkan hujatannya gitu loh, terstruktur. Bergantian datang ke sini gitu. Saya kalau Bang Handi maaf, saya kalau bertamu di tempat oten ya, saya keras-keras, tapi saya tidak pernah kemudian tertawa ketika lawan diskusi saya itu niatnya menjawab sesuai dengan keyakinannya gitu. Nanti saya tertawa ketika mereka mengolok-olok, menghujat, menista, menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan. Ya itu baru saya tertawa karena memang lucu. Yang tadi ini kan saya menjelaskan tentang Allah. Tiada Tuhan yang tiada satu apapun yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia Maha melihat, Dia Maha mendengar. Jadi tidak perlu dia datang untuk mengetahui apa yang terjadi. Gak perlu kemudian dia datang untuk mengetahui, untuk mendengar apa yang ada. Karena dia sudah melihat, dia sudah mendengarkan. Urusan kitalah yang percaya kepada dia. Kan gitu poinnya. Betul. Ya. Jadi untuk teman Kristen kalau mau diskusi, naik aja, diskusi baik-baik, hilangkan kebencian gitu ya. Oke, untuk mensistirakan dulu Bang Juma, minum air dulu. Saya ke Ustadz Alif, masih monitor Ustadz. Ustadz Alif. Monitor. Ya, kalau ada pertanyaan demikian Ustadz. Mana sih Tuhanmu? Mana wujudnya? Mana Allahmu gitu loh. Silakan Ustadz Alif. Masya Allah. Sudah dijelaskan oleh Gurunda tadi bahwa ketika Allah sendiri sudah menyampaikan, ini kan poin dasarnya dulu. Allah sendiri sudah menyampaikan bahwa laisa kamitslihi syai'un, ya udah, tidak ada sesuatu pun yang setara, yang semisal dengannya, maka pertanyaan apapun itu akan gugur. Kan gitu. Nah, lalu di mana Allah? Allah sudah ada. Allah itu ada, bahkan bukan hanya sudah ada, Allah itu ada, keberadaannya tidak berawal. Allah ada sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah itu ada gitu loh. Sebelum pertanyaan itu ada, Allah itu ada.
Kan jelas, makanya Allah itu yang menciptakan ruang dan waktu. Allah itu bukan yang berada di dalam ruang dan waktu. Kalau merujuk kepada ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu ala arsistawa, misal Allah itu berada di atas arsinya, Allah berada di dalam kemuliaannya. Arsi itu di mana dijelaskan juga sebagai tahta kemuliaannya, makhluk Allah yang paling besar, sehingga seluruh makhluk Allah yang lain, planet-planet yang lain, bumi dan semesta itu semua berada di dalam arsinya, dan Allah di atas arsi itu. Allah meliputi seluruh makhluknya, makanya seluruh makhluk diliputi oleh Allah, seperti yang ada di ayat kursi dikatakan gitu kan, dijelaskan. Nah seperti itu. Kanallahu walam yakun syai'an ghairuh. Allah itu ada sebelum segala sesuatu itu ada selain Allah. Jadi jelas begitu keberadaan Allah. Makasih Pak Ustadz. Silakan teman-teman kalau ada yang mau diskusi naik, silakan bertanya, bebas bertanya tentang Islam. Tapi mohon sekiranya dalam menjawab silakan Anda mendengar. Nah kalau ada keilmuan ya silakan mengkanter balik gitu. Kita mendengarkan lagi gitu. Itu namanya diskusi. Nah kalau ditanya balik, jawab. Dan akan dikantar balik pula gitu loh. Itu namanya diskusi gitu. Tapi kalau orang lagi menjawab lo ketawa-ketawa, ini udah ada sesuatu yang memang tujuannya untuk tidak mau bersahabat dalam diskusi gitu ya. Ada yang baru masuk nih, Pak Iqmal, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adek kok sebentar Pak Iqmal, Bang Kores ada yang mau disampaikan dengan topik tadi? Silakan. Oh iya dong. Jadi gini, asatis dan ikhwan itu Allah sudah menjawab sendiri gitu ketika ditanya mana Allah gitu, tunjukkan wujudnya gitu, mana seperti apa hidung, kaki, kayak gitu-gitunya kan. Allah kan sudah menjawab di Al-A'raf 194. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang serupa juga dengan kamu. Kalau Allah terlihat seperti bentuk Tuhannya Kristen dan juga pagan Romawi dan Yunani, yaitu berhala jatuhnya. Kalau Tuhannya kelihatan di dunia, berhala. Mau kemana? Allah udah jawab di 194 gitu. Mau kemana coba? Ayo, mau lari kemana? Jadi kalau lu bisa menunjukkan hidung Tuhan lu berhala. Kelar perkara. Ya, jangan emosi yang di bawah. Sekali berhala tetap berhala. Misalnya juga ya, ini gua keluarkan, seandainya di revisi edisi ketiga di LAI ada muncul kata-kata Yesus ngomong, aku adalah Tuhan. Nah, berhala langsung jatuhnya. Kenapa bisa begitu? Karena kelihatan bentuknya manusia. Asyura ayat 11 nantinya, balik lagi ke situ, tiada ada sesuatu yang menyerupai dengan Allah. Kalau ada sesuatu yang serupa, berhala. Karena di sini di Al-A'raf ayat 194, yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu. Jedar. Selamat datang di kebenaran. Mau dalilnya? Ini loh. Sini, nih. Tuh. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu. Kalau bentuk Tuhan lu sama kayak muka lu, itu berhala dalam Islam. Jangan emosi dalam Islam. Bawa dalil gua. Sama kayak Ustadz Abdul Somad ketika ngomong bawa dalil. Ini dalil. Jangan emosi gitu. Itu paling. Itu aja Bang Ani yang mau aku tambahin. Oh, mantap. Silakan teman-teman yang lain. Marilah kita diskusi damai. Jangan ada unsur kebencian gitu ya. Oke, baik. Pak Yesus mau lanjut lagi diskusinya Bang? Pak C? Lanjut lagi. Tapi mohon sekiranya jangan ada kebencian, jangan ada hujatan. Sekiranya Anda bertanya, mohon jangan ketawa kalau lagi orang menjawab. Setuju ya Bang? Oke, setuju. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, saya mau tanya. Ya, silakan. Oke, sebelum dilanjuti dengerin ya, teman-teman yang agama Kristen, yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Kristen ya, teman-teman yang agama Kristen. Typing di bawah agamanya Kristen ya, minta permintaan. Iya, Tuhannya Oten ada ya hai, apa kabar? Udah, cukup. Enggak, nama akun bukan. Dia mak sapa aku dari tadi dia tapi mak sapa aku hai dah.
Udah cukup Oke, ya. lanjut. Nanti saya yang Ini minta nanya. tunggu satu lagi Bang Andi. Iya. Mikael, nanti lu sama gua pas guru udah kenyang makan domba, lu sama gua nanti. Gua masih setengah lapar ini. Tapi Lanjut. kalau dalam kondisi menghujat nggak usah lah. Lebih baik diskusi. Enggak di akan sini. menghujat. Aku Ya. pakai dalil loh Bang Andi. Aku Enggak, ngomong itu- berhala pakai dalil kok. Iya paham, tapi itu tadi pancingannya gitu loh, oke? Jadi teman Oke. Kristen yang mau naik, silakan minta permintaan. Catatannya adalah diskusi saling menghormati satu sama lain, nggak boleh saling hujat. Anda bertanya, Muslim menjawab, ya jangan ketawa dong. Sebaliknya ditanya balik, Anda jawab gitu. Oke, ditunggu naik ke atas minta permintaan. Silakan Pak C. Yesus My King, silakan. Iya, terima kasih. Iya, dari tadi kan pembahasannya tentang itu pertanyaan si Michael itu kan kepada Bang Suma itu ala SWT itu gimana, punya wujud nggak, ya kan? Yang saya tanyakan di sini itu alanya orang Arab yang kita katakan ala SWT ya. Terus itu sama nggak dengan alanya Musa? Cukup? Iya, itu saja. Oke. Ada yang mau menjawab, Bang Juma? Iya, saya jawab, Bang. Gedein gambarnya. Gantian, lanjut. Oke. Jadi ketika saudara bertanya, apakah sama Tuhannya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala? Saya katakan sama, Pak. Kenapa saya katakan sama? Karena di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ya, ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, dia mengatakan bahwa ya Rabb, saya ingin melihat engkau gitu ya. Saya ingin melihat wajahmu, kata Nabi Musa alaihissalam. Aku percaya engkau itu ada. Walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuh. Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani. Ketika Nabi Musa alaihissalam kemudian datang bermunajat kepada Allah, ketika waktu telah ditentukan oleh Allah untuk Nabi Musa alaihissalam, Musa berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah kemudian menjawab, engkau tidak akan sanggup melihatku. Tetapi ketika kamu melihat gunung itu, kata Allah, jika gunung itu tetap pada tempatnya, maka niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhan menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh. Dan Musa pun pingsan pada masa itu. Nah, setelah Musa kemudian sadar, apa dia katakan? Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Kan begitu. Nah, itu saya katakan sama. Kenapa? Karena di dalam kitab Keluaran 33 juga sama. Ketika Nabi Musa alaihissalam ingin melihat wajah Allah, Allah mengatakan, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, wahai Nabi Musa. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Itu jelas itu. Maka lagi kemudian Tuhan berfirman, engkau tidak akan tahan. Engkau tidak akan sanggup melihatku. Sebab tidak ada orang yang memandang aku bisa hidup. Maka Tuhan mengatakan, ada suatu tempat di dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungimu. Dan engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan engkau lihat. Nah, ini seirama. Berarti Tuhan kami sama. Karena cerita tentang Allah itu tidak sanggup oleh Nabi Musa melihat. Begitu juga di dalam Al-Quran dan juga di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 33. Nah, sedangkan Tuhan Anda gimana, Pak? Apakah Tuhan Anda Yesus itu sama seperti Tuhannya Nabi Musa? Silakan Anda jawab. Silakan Pak C. Iya, terima kasih. Jadi sebelum Pak C bisa gedein dikit suaranya, Pak C agak dekat mic. Iya, ini handset saya mungkin agak rusak ini. Nah ya, yuk gitu aja udah, cukup. Jadi yang saya tanyakan itu memang Bang Cuma sudah jawab bahwa sama, ya kan? Oke, sama. Jadi ala SWT juga punya punggung ya? Jadi gini, Pak. Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluk. Ketika Allah dikatakan punya wajah
dikatakan punya tangan, dikatakan punya mata, dikatakan punya mulut, dikatakan punya kaki dan seterusnya. Itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi kita tidak bisa menggambarkan rupa Tuhan itu seperti apa. Meskipun Tuhan menggambarkan berjalan itu dengan kaki, bicara itu dengan mulut, melihat itu dengan mata, memberi itu dengan tangan, tapi tentang wujud Tuhan, kita tidak bisa menggambarkan wujudnya dengan rupa manusia. Tidak bisa. Tuhan punya tangan, ya. Manusia punya tangan, ya. Tapi Tuhan dalam perspektif tangan itu tidak sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Di dalam kitabnya Yahudi juga sama, tidak serupa dengan apapun. Jadi kalau dikatakan tangan, lalu yang kita gunakan ini memberi juga disebut tangan, itu Tuhan memberikan pengetahuan kepada kita bahwa apa yang digunakan untuk mengambil dan memberi itu disebut tangan. Maka ketika Tuhan Maha Memberi, boleh dong kita katakan Tuhan punya tangan karena Dia Maha Memberi. Tapi sifat Allah tidak sama seperti sifat makhluk. Tuhan melihat, Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha mendengar. Makhluk melihat, makhluk mendengar. Apakah kemudian kuping yang ada pada diri manusia itu sama seperti kuping yang Maha mendengar dan yang ada pada diri Allah? Tentu tidak. Tapi kenapa? Dalil yang mengatakan laisa kamitslihi syai'. Nah, itu. Lalu kalau Anda mengatakan, oh tidak, harus begini-begini. Yesus sendiri mengatakan, Pak, di dalam Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Kalau tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tidak ada nabi-nabi yang pernah melihat Tuhan, tidak ada rasul-rasul yang pernah melihat Tuhan, lalu bagaimana Tuhan itu bisa digambarkan? Sementara tidak ada yang pernah melihat. Nah, ini makanya muncul pertanyaan saya, Pak. Apakah Tuhannya Nabi Musa yang tidak serupa dengan apapun ini, itu sama dengan Tuhan Anda Yesus? Coba dijawab kalau sanggup. Silakan. Pak C, sebelum Anda bertanya lagi, mohon dijawab dulu ya Pak C ya. Apakah Tuhan Anda itu sama dengan Tuhannya Nabi Musa? Silakan. Yesus itu Tuhannya Nabi Musa. Itu aja jawabannya? Iya. Cukup? Jadi kalau Pak Gurunda Suma sudah baca bahwa Yesus mengakui bahwa sebelum Abraham jadi, ia sudah ada. Cukup Pak C? Cukup. Oke, silakan Bang Joma. Iya, jadi pertanyaan saya kan bukan seperti itu, Pak. Apakah Tuhannya Nabi Musa sama seperti Tuhannya Kristen yang adalah Yesus? Ya, saya tidak katakan apakah Yesus itu adalah Tuhannya Musa, enggak. Saya katakan, apakah sama Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Kristen yang adalah Yesus? Kalau Tuhannya Nabi Musa kan tadi jelas tuh Pak, di Keluaran 3:3. Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang pernah melihat aku, kan gitu. Nah, Yesus ini bukan cuma dilihat, malah dibunuh sama manusia. Apakah sama Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Kristen, Yesus? Silakan. Jadi ya, saya tetap bilang bahwa Yesus adalah Tuhannya Musa. Pertanyaan saya bukan begitu, Pak. Pertanyaan saya, apakah sama Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Kristen, yaitu Yesus? Sama. Dari segi mana Anda mengatakan sama? Sama. Dari segi mana? Anda mau bilang dia beda? Tidak. Maksudnya saudara saya yang mengatakan sama. Apa bukti kesamaannya? Satu aja. Bukti kesamaan dia itu Allah yang turun ke dunia. Oh, Tuhannya Nabi Musa tidak pernah turun ke bumi menjadi manusia, Pak? Nggak pernah. Karena memang Bapak mereka mengatakan bahwa dia turun jadi manusia, itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin Allah menjadi manusia. Tuhannya Nabi Musa, Pak, Tuhannya Nabi Musa menyatakan diri kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa melihat aku, pasti mati. Terus Tuhan Anda, kok dia justru yang mati? Dia kan sudah dinubuatkan. Loh, di mana Tuhannya Nabi Musa dinubuatkan? Mau menjadi manusia, dibunuh manusia, di mana itu, Pak? Ini kita sudah bergeser ini, Pak. Kita sudah bergeser. Karena Anda memaksakan
Coba satu aja bukti kesamaan antara Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Kristen yang adalah Yesus. Kesamaannya satu aja. Dia itu Allah yang turun ke dunia. Dia jadi manusia. Kesamaannya Pak yang saya tanya. Kesamaannya ialah dia berkuasa atas bumi dan surga. Waduh, di mana dikatakan bahwa Tuhannya Nabi Musa diberi kuasa bumi dan surga? Bukan Matius 28. Itu Yesus Pak. Iya. Itu Yesus. Saya tahu itu Yesus. Itu Tuhan Anda. Diberikan kuasa. Didomi. Diberikan kuasa. Nah saya minta Tuhannya Nabi Musa ini yang memberikan kuasa Tuhannya Nabi Musa siapa? Itu Allah yang berikan kuasa. Iya, berarti tidak sama. Tidak sama. Sekarang saya tanya. Kenapa? Tunggu dulu Pak. Anda mengatakan sama. Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Sementara kekuasaan Yesus itu adalah kekuasaan yang diberikan. Nah sekarang kalau sama, berarti kekuasaan Tuhannya Nabi Musa juga adalah kekuasaan yang diberikan. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang memberikan kuasa kepada Tuhannya Nabi Musa? Ada jawaban? Anda kan minta Yesus. Kesamaannya Pak, antara Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Kristen, Yesus, kesamaannya apa? Satu aja Pak, satu. Tuhannya Musa berkuasa atas surga dan bumi enggak? Diberikan enggak itu kuasa? Maksudnya, apakah kuasanya Tuhannya Nabi Musa itu pemberian? Itu kuasanya dia kan? Kalau Yesus pemberian atau bukan? Musa itu manusia bukan? Enggak, saya tanya. Kalau Tuhannya Kristen yang Yesus ini pemberian atau bukan? Di situ kan ditulis diberikan. Oke, sama enggak? Sama enggak tadi dengan Tuhannya Nabi Musa? Di mana Tuhannya Nabi Musa tidak diberi kuasa, sementara Tuhannya Kristen diberi kuasa. Sama enggak? Yesus turun sebagai manusia. Ya, berarti tidak sama kan Pak? Tidak sama kan Pak? Iya, karena Bapak lihat dari segi manusia. Ya, saya kan minta satu aja kesamaan. Satu aja. Allah jadi manusia. Nah, Tuhannya Nabi Musa pernah jadi manusia Pak? Dia ada datang seperti Yesus. Dia jadi. Di mana Tuhannya Nabi Musa pernah datang jadi manusia? Bapak ini kan sudah baca Alkitab. Saya tahu Bapak tahu Alkitab semua. Ya saya tanya kepada Bapak loh. Iya, saya sudah bilang Yesus itu Allah. Di mana? Ini kita berbicara mengenai kesamaan. Kalau tadi Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhan kami sama. Nah sekarang Tuhan Anda dengan Tuhannya Nabi Musa, mana kesamaannya? Satu aja. Kesamaan di Matius 28 ayat itu 14. Tidak sama Pak. Tuhan Anda Yesus itu diberi kuasa. Tuhannya Nabi Musa tidak diberi kuasa. Jadi saya tanya, itu kenapa Yesus dikasih kuasa oleh Allah untuk kuasai bumi? Karena dia bukan Tuhan, makanya diberi kuasa. Kenapa Allah kasih Yesus itu kuasanya? Ya karena dia perantara, dia nabinya, dia rasulnya. Masa ada manusia Allah mau kasih mereka kuasa surga dan bumi? Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Tidak usah kemana-mana. Anda tidak percaya kitab Anda itu lucu Pak. Saya justru malam ini tidak nafsu tertawa. Karena ini sudah kebangetan. Anda tidak percaya kepada kitab Anda sendiri, itu lucu Pak. Saya tanya kenapa Allah kasih Yesus itu? Karena dia nabi. Saya bacakan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Allah yang melakukan dengan perantaraan Yesus. Paham Pak? Ini kitab Anda sendiri. Iya, saya ngerti. Saya tanya Bapak, kenapa Allah kasih Yesus kuasa? Karena Allah sudah menentukan Yesus sebagai nabi dan rasul kepada Bani Israel untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuatan mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Kalau Yesus nabi yang dikasih kuasa berarti Allah tidak adil. Lah, ini buktinya dalilnya Pak. Kisah Para Rasul 2 nomor 22, hapus saja ini. Iya, saya ngerti. Berarti Allah tidak adil kalau Allah cuma kasih kuasa untuk Yesus karena Yesus nabi. Loh,
Gimana maksudnya ini Pak? Yesus diberi kuasa, Tuhannya Nabi Musa tidak diberi kuasa. Berarti Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Kristen. Dengarkan Pak, kesimpulan saya sebelum diambil alih sama teman yang lain, Tuhannya Nabi Musa tidak sama seperti Tuhannya Kristen. Tuhannya Nabi Musa maha kuasa, Tuhannya Kristen diberi kuasa. Selesai. Lanjut Bang Handi, silakan. Belum jawab. Abang belum jawab ini. Apalagi pertanyaannya nggak dijawab Pak C? Ya, saya kan tanya. Gedein dikit suaranya Pak C. Kenapa Allah berikan kuasa itu kepada Yesus sebagai seorang nabi? Kenapa nabi-nabi lain tidak dikasih kuasa? Yang menguasai surga dan bumi. Di mana Yesus menguasai surga Pak? Di mana dalilnya Pak? Tadi saya suruh baca Matius. Matius 28. Kalau dia menguasai surga, kenapa dia tidak punya hak untuk menentukan siapa yang di kirinya dan siapa di kanannya di surga? Tidak usah Bapak jawab dulu itu. Loh? Kenapa nabi-nabi lain tidak diberikan? Kenapa bisa begitu Pak? Ya kenapa Anda tertawa? Anda tidak boleh tertawa. Lucu Anda. Karena di dalam kitab saudara Yesus sendiri mengakui siapa yang di kiriku dan siapa yang di kananku. Saya tidak berhak untuk menentukan itu. Yesus telah diberikan kuasa di Tapi faktanya dia tidak punya hak. Tidak punya hak di mana? Di kitab Anda. Kenapa dia dikasih kuasa surga dan di bumi? Ya, itu maksudnya apa? Apakah itu data Anda itu adalah data palsu atau gimana? Karena Yesus sendiri mengaku Pak di dalam Markus 10 nomor 240 dan Matius 20 nomor 23, dia katakan begini, dengarkan. Memang kalian minum juga dari pialaku, tetapi mengenai siapa yang akan duduk di kiriku dan kananku, itu bukan aku yang berhak menentukannya. Ini kata Yesus Pak. Terus dia lempar kuasanya ke atas kepada Allah. Tadi katanya dia yang berkuasa di surga. Kan dia diberikan Allah. Tadi katanya dia diberi kuasa untuk di surga, tapi kenapa dia tidak berhak? Dia diberikan kuasa atas surga dan bumi. Tapi buktinya di surga dia tidak punya hak, dia tidak kuasa Pak. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau yang duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Ia akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Iya, itu kan dia masih di bumi. Udah turun aja Pak Jesus, Pak Jesus biar saya yang hadapi si Juma. Kamu Juma, kamu jangan dulu, stop dulu. Woi, saya belum perkenalkan Anda bicara. Ini sudah jelas ini. Kepada aku diberi kuasa di langit. Di surga. Turunkan aja si Jesus ini, biar saya yang hadapi kalian. Di surga dia tidak punya hak. Di bumi tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus kuasanya di surga dan di bumi itu mana? Anda tidak jawab, saya punya pertanyaan. Saya tanya, kenapa Allah berikan Yesus kuasa di surga dan di bumi? Karena dia wakilnya. Dia wakil Tuhan. Dalilnya sudah kubacakan, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Baru nabi-nabi yang lain kenapa tidak diberikan? Nabi yang lain itu juga diberi kuasa kepada umatnya masing-masing. Nabi Musa berkuasa menyelamatkan kaumnya dari kejaran Firaun, menyeberangi lautan sampai ke tanah Kanaan. Apakah Yesus dengarkan? Apakah Yesus berkuasa mengeluarkan Mesir dari Bani Israel dari perbudakan Mesir? Tidak kuasa. Ayo. Nah, Jesus tidak mau menjawab saya yang menjawab kamu Juma. Silakan. Kamu juga jangan mau ganti pemain ini. Sebentar dulu. Silakan. Sebelum ganti pemain, artinya Anda tidak percaya si Pak C ini punya ilmu ya. Pak C, Anda nggak punya ilmu katanya. Silakan turun. Bukan nggak punya ilmu Pak. Saya kan diminta waktu sebentar, jadi makanya saya. Ya udah silakan. Tapi teman Kristen Anda ini mengatakan Anda tidak punya ilmu, suruh turun. Enggak, turun aja saya bilang biar saya hadapi kalian. Tuh, Anda disuruh turun. Anda mau turun? Ya mungkin Gabriel lanjut, saya diam. Ya. Ustaz Alip, silakan Ustaz Alip, apa yang mau disampaikan? Ustaz. Enggak, maksudnya dia mau standby, mungkin ganti pemain. Lanjut. Enggak.
Ya, Gabriel, topik apa ini, mau nyambung topik ini? Jadi begini, saya mau membantah beberapa pernyataan Juma. Ya, Ya. silakan. Juma itu memframing iman Kristen itu juga menghujat loh Juma. Yang mana yang saya hujat? Kamu mengatakan Yesus itu nabi. Di Kisah Para Rasul tadi tidak ada dikatakan Yesus nabi. Jadi Yang kamu Yesus baca itu tadi. bukan nabi. Oh, jadi kamu akui dulu. Enggak, kebodohanmu, jadi terus Yesus saya itu bukan jawab nabi. kamu. Enggak, akui dulu kebodohanmu, saya jawab. Yesus boleh itu ngomong nabi begitu, atau ayo. bukan? Saya tanya dulu, Yesus itu nabi atau bukan? Kamu telah memframing. Saya tanya dulu, Yesus itu nabi atau bukan? Jawab. Kenapa sih ini? Nabi. Ya, saya mau tes kamu itu waras atau tidak. Yesus itu nabi atau bukan? Kamu yang tidak waras. Yesus itu nabi atau bukan? Sebentar dulu ya. Yesus itu nabi atau bukan? Dijawab dulu, Gabriel. Jawab dulu. Yesus nabi atau bukan? Bukan. Oke, Matius 21 nomor 11 saya baca ya. Saya baca nih. Kau yang baca. Oke, saya baca. Dan orang banyak Saya itu bantah nanti ya. dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nabi Yesus. Siapa yang bilang dia nabi? Yesus sendiri atau orang banyak? Orang banyak. Apakah orang banyak itu firman Tuhan? Itu legalitas. Berarti ini bukan Yesus. firman Tuhan. Makanya begini di CPS. Oke, Matius 21:11 bukan firman Dengar Tuhan. dulu kapan? Kapan? Dengar dulu. Ya, Kalian silakan. memframing. Oke. Baik. Saya kan tunjukkan persoalan kalian. Saya tanya samamu, siapa nabi yang sama seperti Nabi Musa? Dengarkan. Siapa nabi yang sama seperti Nabi Musa? Enggak. Kita membuktikan dulu Yesus ini nabi atau tidak. Tunggu dulu. Siapa nabi yang sama seperti Nabi Musa dalam Ulangan 18 nomor 18? Jawab. Bacakan dulu. Bacakan ulangan yang kamu bilang itu. Aku akan membangkitkan nabi yang sama seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Siapakah nabi yang sama seperti Musa itu? Jawab. Ulangan berapa tadi? Mau dijawab, 18. Saya baca ya. Kucing kamu sekarang. Saya bacakan. Ini binatang kucing kurasa ini. Nggak boleh ngomong begitu. Saya turunkan ya. Dia yang meong. Lihat. Oke, saya bacakan dulu. Saya ambil alih, saya bacakan. Kalau Anda nggak punya Bible, minta bantuan aja, kita bacakan kok. Kita punya Bible. Enggak penting. Saya sanggup menghadapi kalian. Ya kenapa kamu nggak tahu? Juma itu. Nabi yang sama seperti Musa, dalilnya kamu tidak tahu. Loh, orang mau jawab kau jadi binatang kau Juma. Ayo, nabi yang sama seperti Musa itu siapa? Diam kamu, nggak usah kau framing. Silakan dijawab. Jawab. Bacakan ulangan yang kamu nggak tahu. Kamu ambil kitabnya orang tapi kamu nggak tahu. Siapa yang bilang tidak? Gini aja. Saya ambil tengahnya ya. Bro Gabriel. Ya. Anda punya Bible di situ? Saya satu perangkat. Satu nusa, satu bangsa. Berarti Anda nggak punya Bible. Nah, kan tengoklah si Juma itu kayak kanak-kanak. Berarti Anda nggak punya Bible di situ. Oke, saya bantu. Saya di handphone saya. Ada yang tidak paham Biblenya sendiri. Lah kamu lucu, kau merasa mau hadapi saya baru kamu nggak tahu Bible. Juma. Kamu harusnya jadi murid saya, bukan menghadapi saya. Ngaku. Kamu harusnya jadi muridku. Kamu tahu nabi yang sama seperti Musa aja kau tanya di mana itu tertulis? Tertulis di mana itu? Juma. Dengar, kamu kan mengutip, baca dulu ulangan itu karena kamu masa kamu tidak tahu ulangan berapa? Itu ulangan berapa? Kan, saya tanya itu ulangan berapa? Itu ulangan berapa? Kenapa ulangan berapa? Belum tentu itu ke Yesus, biar Anda tahu. Jadi siapa nabi yang sama seperti Musa? Tidak ada yang sama seperti Musa. Dengarkan. Di dalam Kisah Para Rasul, Anda akan berat kalau di Perjanjian Lama kitabnya orang Yahudi. Cukup di kitabmu. Kisah Para Rasul 3 diterangkan, bukankah telah dikatakan Musa? Ini saya bacakan kamu. Cendol. Ini saya sedang bacakan kamu.
Bukankah telah dikatakan Musa bahwa Tuhan Eloh akan membangkitkan bagimu seorang nabi. Meong, kisah para rasul berapa? Perjanjian lama kamu bahlul, perjanjian baru juga kamu bahlul. Jadi kau itu jadi muridku aja yang paling bungsu. Ngaku-ngaku. Loh, ini dalil di kitabmu kamu nggak tahu. Ya Kisah Allah, para ya rasul berapa Karim. biar saya baca. Kisah para rasul berapa? Mana? Aneh Kamu sekali kan cuma bro, ngutip. kalau Kristen bertanya Bible itu aneh. La haula wala quwata illa Dengar ya Hendy billah. Celebes, dia mengutip, dia harus mempertanggungjawabkan. Dengarkan. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan, Di mana tertulis? Di mana tertulis? Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah nabi itu Di mana dalam tertulis, segala sesuatu Juma? yang akan dikatakan Saya sedang kepadamu. mensinkronkannya, Ulangan Juma. 18 Gabriel. Masa kau nggak paham Dan sih? akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini nabi siapa ini? Ulangan 18 Dengar ya, Juma. 18. Yesus itu tidak membasmi siapa-siapa, dia tidak membunuh. Berarti Jadi bukan enggak- dia. Berarti bukan dia. Jangan kamu. Makanya Berarti bukan jangan dia. kamu- aduh, gimana Berarti sih saya bukan ngomong? berarti bukan dia yang ada di dalam Ulangan 18:18. Saya mau menjelaskan, kamu dengarlah kalau saya mau menjelaskan. Jawab dulu. Berarti Jawab dulu, ini mau jawab dijawab, dulu. Meong. Berarti bukan dia yang sama seperti Nabi Musa. Betul? Gimana nih? Kamu jangan framing kitab orang ini. Juma. Berarti bukan Masa- Yesus. Kamu diam. Berarti dengarkan dulu. Berarti bukan Yesus yang sama seperti Yesus. Kalian ini penakut sama saya. Jangan, Saya mau jawab. jawab, dia Jawab dulu. Kan Iya, Yesus saya itu mau jawab, Meong. Juma, Meong. katamu Yesus itu bukan nabi. Berarti Ulangan 18:18 Diam lah kau, itu Meong. bukan Juma, Yesus. Betul? Aduh, gimana sih? Udah, kau jawab, kau nangis. Nangis. Kau nangislah sama istrimu, ayo. 1, 2, 3, nangis, dimulai. Ternyata bukan Yesus yang nabi seperti Musa, karena Yesus bukan nabi. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 3 ini, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Siapa nabi yang sama seperti Musa yang diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22? Jawab. Tito Ota Ikan Tri. Silakan. Jadi di sini ada 3 data ya. Kisah 3:22, Kisah Ulangan 18:18. Kisah 7 juga. Kisah 7 juga. Terus yang paling fatal tadi Matius 21:11 itu dianulir sama dia. Yesus bukan nabi. Itu intinya di sini ya. Mampus. Ayo. Hei. Jangan kau pura-pura pikun. Hei. Kita aja muslim, Banyumak membaca, kita tahu oh ini loh. Berarti kita belajar. Anda ini apa ya Pak Banyumak? Di mana Banyumak? Terus sudah gitu kamu mengaku di dalam dirimu ada Roh Kudus. Hah? Tai kucing. Masih mau diulang? Mestinya kalau kau belajar bro, ngerti Bible, nggak usah kau nanya apa yang dibaca Banyumak gitu loh. Tito, ada di dalam dirimu Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu. Dengarkan perkataan saya. Kucing tai. Tai kucing. Masih mau kau datang. Jadi belajarlah. Jadi kalau ada belajar apa Hendy Celebes? Belajar kalian itu memiliki etika. Kamu pertanyaanmu berapa? Saya tanya Saya yang jawab, Kisah kamu Para ngomong. Rasul 3 itu nabi mana yang sama seperti Musa? Jawab. Yesus bukan nabi, ngapain disamakan Yesus dengan Musa? Ya makanya saya tanya, yang di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 ini nabi siapa? Jawab.
Banyak nabi di Judaisme itu bertamu, kamu tahu Juma ya. Ini perjanjian baru, Bro. Di perjanjian baru, aduh, si Juma ini mau dijelaskan Tuhan inilah kalau nggak punya Tuhan diajak diskusi. Nah ini kau diskusi pakai iman, gak pakai data, Bro. Tadi saya menjelaskan Al-Quran, kamu tertawa. Sekarang kamu nangis. Enggak nangis saya. Terus aja, Jo. Terus kenapa? Saya mau jawab, kamu itu ketawa-ketawa kayak meong. Diam aja dulu kamu di situ, dengar ya. Silakan. Juma meong, dengar dulu Juma meong. Ya udah, silakan jawab. Silakan. Yang mana dulu yang Anda mau tangani nih? Yang mana? Ya, Juma meong di ulangan 18 ayat 18 itu kamu asal bunyi. Itulah karena kamu terlalu banyak memframing kitab orang. Kitabmu aja dulu urus Juma meong. Kenapa kamu nangis? Ya kan? Itu kan bukan kitabmu juga. Enggak nangis. Hah? Itu kan juga bukan kitabmu. Mana? Yang mana? Ulangan. Itu kan kitabnya Nabi Musa. Kenapa kau bilang itu kitabnya Musa? Ya memang betul. Cuma Juma. Aduh. Jelaskan Juma. Apa yang kau ingin jelaskan? Apa? Yesus tidak pernah mengatakan itu kitab orang Kristen dan kitab orang. Kitab para nabi. Dasar kau. Taurat itu hanya untuk Bani Israel, tuyul. Aduh, dasar. Kitab Taurat lagi. Aduh. Ulangan itu masuk di mana? Ulangan itu di mana? Ulangan itu masuk di mana? Udahlah Juma meong. Nangis. Enggak ada ilmu. Enggak ada ilmu. Stop dulu. 5 kitab Musa itu, 5 kitab Musa itu termasuk ulangan, Bro. Nangis dia nangis. Masih mau kitab para besok. Nabi. Tuhan Yesus bilang kita akan di mana penakut di mana Taurat itu sama saya mau nggak Juma ini kita sudah head to head Bahlul kita sudah head to head ini Bahlul Bahlul ini sudah head to head di sini kamu tidak di mute di sini kamu tidak di kick kalau di komalmu kau main kick, kau main mute. Enggak, kita berdua ayo. Sekarang kita berdua ini, Tuyul, kita sedang berdua ini, Tuyul. Kau jangan. Apa kita sama-sama? Kita sama-sama bukan punya komal. Tidak ada yang main mute di sini. Kau jawab dulu. Kau jawab dulu. Di mana di dalam kitabnya Yahudi bahwa Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Jawab. Kenapa kamu memframing saya Yahudi? Lah, itu buktinya kau bukan Yahudi, Bahlul. Makanya Taurat itu bukan untuk kamu, karena kamu bukan Yahudi. Masalahmu apa, Juma? Ya. Ulangan 18 itu nabi yang sama seperti Musa itu siapa? Kalau bukan Yesus, lalu siapa? Berarti bukan Yesus. Dengar Juma. Yesus bukan nabi. Tapi faktanya Yesus mengaku nabi. Di mana tertulis? Ayo saya hadapin kamu. Di mana Yesus Lukas 4:24. Lukas 4:24 ya, baca. Lukas 7:16. Baca, enggak usah ngutip kitab orang kau Juma, udah menghujat kau sebenarnya. Lukas 7:39. Beginilah cara diskusi anak-anak yang sudah Yohanes 4:19. Yesus mengaku, kamu itu beruntung dialog dengan saya ketika kamu tidak tahu Yesus itu mengaku nabi. Saya menunjukkan ke kamu Yesus mengaku nabi. Aku tunjukkan ke kamu Yesus mengaku nabi. Kau masih menangis juga kau. Udah kuajarin masih juga kau celoteh sana sini. Juma meong, dengar Juma meong. Nangis. Jangan cuma hanya jangan hanya mengatakan Lukas begini, kayak anak-anak. Juma syukur. Padahal yang di bawahmu itu sudah berjambang loh. Syukur-syukur aku ngajarin kamu. Syukur-syukur aku ngajarin kamu. Loh, paham? Mau kabur. susahnya ini parah ini. Teman Kristen gitu ya. Bang Juma membaca data, dia nanya di mana tuh, artinya dia nggak belajar. Iya, memang mereka ini tidak cinta kepada Bibelnya. Mantap Gurunda, Agus. Mestinya kan kalau orang bicara itu nangkep seperti kita nih, misalnya nih Ustadz Alif
Bang Joma, kalau Anda menanyakan Al-Quran langsung paham. Oh, di sini tuh. Nggak perlu nanya itu Quran surat apa ya? Kan malu dong kalau ngomong kayak gitu. Malu dong. Udah dikasih bukti Yesus ngaku nabi, di sini dalilnya, di sini dalilnya. Sekali aja ya, kecuali lu daftar jadi anak muridku, baru tak kasih ulang lagi. Di mana Yesus ngaku nabi? Daftar jadi muridnya Bang Zuma, biar tak ajarin. Iya, sebelum ke Pace, kan Ustaz Alif. Enggak, itu klarifikasi sama Yesus. Tanya coba sama dia, bener nggak kalau Yesus itu nabi? Saya pengen tahu juga. Katanya bukan. Pace setuju nggak kalau Yesus itu nabi? Itu Yesus. Pace, silakan Pace. Tuhan. Yesus itu Hah? Tuhan. Wah, mendadak nolak juga ini. Mendadak nolak. Siapa tadi Ustaz Alif ya? Ya. Pak Ustaz Alif. Silakan. Suaranya pelan. Ya. Gedein dikit Pace suaranya Pace. Ya, halo. Deketin dikit, Pace. Sudah. Bisa. Kecil banget Pace pakai handsfree apa pakai apa? Handsfree. Handsfree-nya dicopot aja Pace, pakai HP aja langsung coba. Iya, sudah. Coba Pace. Halo. Lebih kecil Pace. Halo. Iya. Kayak suara dari jauh gitu loh. Coba Pace. Allahu Akbar. Masya Pace Allah. coba. Halo. Tes. Ya. Halo. Nah ini baru tes. Pace yang asli. Silakan Pace. Oke, baik. Ya. Jadi saya mau tadi tanggapi yang Pak Alif ngomongnya. Pak Alif kan minta untuk klarifikasi sama Yesus ya. Ya. Pak, Yesus itu Tuhan yang... Silakan Bapak minta klarifikasi. Dengan segera dia akan jawab itu klarifikasi. Loh, banyak buktinya kalau Yesus nabi. Ya, contoh pengakuan dia itu ada di Matius 13:57 juga, Pak. Dia bilang apa? Oh, yaudah, nih saya bacain ya. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dia ini Yesus. Lalu Yesus bilang, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ini Yesus yang bilang, seorang nabi ini siapa? Ya kan? Iya. Kalau nabi itu mati, bangkit enggak? Buset, kenapa lari ke sana Pace? Iya. Yesus sendiri bilang. Dari siang emang Yesus sengklek sendiri otaknya nih. Nggak Kita apa-apa, aja apa jawab apa? Gak apa-apa, dia belajar dia. Hormati aja, kasihan dia. Silakan Pace. Iya, kan saya tanya, Anda bilang dia nabi kan? Loh, iya, ini Yesus sendiri yang bilang. Iya, itu kan dia bilang seorang nabi itu nanti akan tidak diterima di rumahnya kan? Karena memang dia akan karena dia memberitahukan hal itu karena kepada nabi-nabi juga yang sebelum dia sama. Nabi-nabi sebelum dia juga ditolak. Nah, artinya dia seorang nabi, betul ya? Kalau dia nabi, kenapa dia bisa bangkit? Bukan pertanyaan ke situ, Pak. Pastikan dulu kalau dia itu seorang nabi sesuai dengan pernyataannya, Pak. Dia bangkit untuk dijadikan Tuhan oleh Paulus. Roma 14:9. Nah, itu next levelnya itu. Dia bangkit. Dia bangkit kan? Dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Dia bangkit kan? Iya, tadinya nabi, Pak. Tapi ketika masuk ke meja Kristen, dia bangkit untuk menjadi Tuhan Anda. Dia bangkit. Yes. Tidak ada nabi bangkit. Yesus itu nabi. Selesai tugasnya ketika dia terangkat ke langit. Yesus berubah menjadi Tuhan. Ketika Paulus mengajarkan ke Roma dan Yunani, mayat yang dibangkitkan itu telah menjadi Tuhan. Roma 14:9. Artinya dia bangkit kan? Bangkit, hanya di Kristen ada nabi bangkit menjadi Tuhan, hanya di agama Anda. Entah belajar di mana itu. Nabi-nabi lain bangkit tidak? Tidak, karena mereka nabi. Dan kemudian misi mereka udah selesai, tamat. Nabi Musa tamat, Daud tamat, Salomo tamat. Semua nabi-nabi tamat ajarannya dan tidak ada satupun nabi yang disembah oleh manusia. Dan Yesus bangkit. Yesus itu sebenarnya kalau Anda mengatakan bangkit, Anda keliru, Pak.
Yesus itu tidak pernah bangkit dari kematian. Dia bangkit dari pingsan. Kalau di dalam agama Anda itu sebenarnya Yesus itu bangkit dari pingsan. Loh, kenapa tertawa Bapak? Yesus di dalam kubur itu tidak mati, Pak. Dia pingsan. Belum siuman di situ, Pak. Masih pengaruh obat yang diminum ketika dia disalib, anggur asam. Juma jangan ngarang-ngarang lah kau Juma. Ya itu fakta. Ngarang-ngarang aja. Ya itu fakta. Sekarang ketika Yesus bangkit, dengarkan, ketika Yesus bangkit dari kubur, ya bangkit dari pingsan ya, dia makan ikan goreng untuk membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dirinya manusia. Jawab. Gak perlu dijawab. Ya nggak perlu dijawab. Provokasimu itu nggak berdalil. Lo kok nggak provokasi, nggak berdalil? Lukas 24, Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dia bangkit dari pingsan atau dia membuktikan dirinya adalah Tuhan. Sekarang gini, dalilmu mana? Dalilmu mana yang mengatakan dia pingsan? Mana dalilmu? Lah, kalau dia tidak pingsan, kenapa dia bisa hidup? Ya, elah manusia. Dia kan penguasa. Penguasa di Pasar Senen. Penguasa atas maut. Penguasa atas maut, tapi dibunuh sama tentara Romawi. Ya itu kan sudah dinubuatkan. Di mana ada Tuhan dinubuatkan mati? Inilah ada Bang, ada. Enggak ada. Enggak ada. Ada. Mana ayatnya? Tunjukkan ke saya. Tuhan pencipta langit dan bumi menubuatkan dirinya mati dibunuh oleh manusia. Mana? Di mana tertulis itu? Dari kitab Kejadian. Ya, kitabnya agama lain lagi yang diambil. Coba di mana? Di mana? Yesus orang apa? Saya tanya. Kamu bilang kitab Kejadian orang Yesus orang Yahudi. Anda orang apa? Kenapa? Kalau saya percaya dia. Percaya dia. Di mana Yesus mengajarkan? Di mana? Silakan Mengandi. Silakan Mengandi. Pace sabar dulu Pace. Tidak, saya tidak bisa, dia loncat-loncat. Anda Pace yang loncat. Siapa yang loncat? Cerita gampang lawan Juma ini gampang. Ferdi, ntar dulu Ferdi, diam dulu ya. Pace dulu selesai dulu. Oke. Saya cerita Yesus bagaimana diutus untuk datang. Dari kitab Perjanjian Lama, Yesus makan ikan goreng itu membuktikan dia bangun dari pingsan atau dia membuktikan dirinya Tuhan? Jawab. Ini guru bodoh, orang belum bicara selesai potong. Anda nggak usah jauh kemana-mana, kitabnya agama Yahudi nggak perlu Anda bawa. Pertanyaan saya, apakah Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dia bangun dari pingsan atau membuktikan dirinya adalah Tuhan? Jawab. Kau buktikan dulu dalil dia pingsan. Ferdi, diam dulu, saya belum perkenalkan Anda bicara ya. Nantilah habis Pace dulu ini. Biar Pace dulu mau belajar dia bertanya, nggak apa-apa. Apalagi Pace? Guru ini bodoh ini. Siapa yang bodoh? Kok ngamuk? Jangan marah lah Pace. Santai Pace. Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya bangun dari pingsan atau untuk membuktikan dirinya Tuhan? Begini, di live TikTok ini. Yesus itu nggak pingsan. Nah, kalau nggak pingsan, kenapa dia siuman? Di live ini Anda bangkit dari kematian. Oh, bangkit dari kematian, nenekmu kiper. Kayak mana ceritanya bangkit dari kematian? Mau tahu nggak? Saya kasih data Yesus itu tidak mati di Lukas 11 29 32. Ketika orang banyak itu mengerumuninya ya bro ya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi mereka, Anda ini tidak percaya. Diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Yunus itu, Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan hidup. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi hidup. Bukan di perut bumi, Bang Handi. Ya. Bukan di perut bumi, dia hanya di dalam goa. Di dalam goa lah, oke lah. Gitu. Diam semua, lanjut. Di mana Yunus pingsan Bang? Di mana Yunus pingsan? Di dalam perut ikan dia nggak mati bro.
Ya mana tulisannya, mana ayatnya? Kamu ngarang. Di aja. dalam perut ikan Yunus itu mati atau tidak? Wahai Sambo. Ya tadi kan kau katakan dia pingsan, mana Iya. ayatnya? Nggak ada Yesus juga batasnya. hidup. Yesus hidup juga di dalam goa. Nggak mati dia itu. Dia bilang tadi pingsan. Iya, dia pingsan. Coba. Sesudah dia minum anggur asam, sebelum ditusuk lambungnya dia sudah pingsan duluan. Sebelum menyimpulkan pingsan, buktikan dulu dalilnya. Dia pingsan apa mati? Buktinya dia bangun dan mendorong batu ke pintu goa. Karena dia bangkit dari kematian, bukan pingsan. Mana ada? Dari mana kamu tahu dia mati? Dari mana? Sementara dia memberikan tanda Yunus. Sebagaimana Yunus dalam perut ikan, demikianlah juga anak manusia di dalam perut bumi. Yunus di dalam perut ikan hidup. Yesus berarti dalam perut bumi juga hidup. Percaya Yesus tidak ngana? Sekarang memang ini dia kita hidup. baca aja. Tuh, mengaku udah Pace udah mengaku memang dia hidup. Pace, ore Pace. Kita baca dalilnya dulu. Ore Pace. Yesus nggak pernah mati ya Pace. Saya enggak ini, pingsannya saya enggak percaya. Itu dia sudah mati. Mana ceritanya mau mati kok dia bangun lagi makan ikan goreng? Rohnya hidup. Kamu pikir dia zombie? Hah? Orang udah disalib, udah ditusuk perutnya, disaksikan oleh orang banyak, disaksikan oleh prajurit Romawi. Kok kita akan pingsan, itu udah nggak masuk akal. Sebenarnya ya Kristen ini kalau mau pakai akal saya teman-teman di sini ya, bahwa apa ya, Yesus itu udah sebelum ada penyaliban dia itu berdoa bro, terus minta lagi tanda-tanda Yunus. Artinya apa? Bukan Yesus yang disalib gitu loh. Yesus itu diselamatkan oleh yang mengutus dia. Masa Anda tega sih? Yesus tidak mencelakakan dia disalib. Yesus tidak minta tanda Yunus. Yesus memberitahukan tanda-tanda Yunus. Dia tidak minta. Dia memberitahukan tanda Yunus seperti tanda dia sendiri. Ya toh seperti itu. Artinya Pace, Yesus tidak mati seperti Yunus tidak mati. Pace, tubuh manusianya mati. Buset dah. Sekarang saya tanya, Anda kalau mati roh Anda hidup enggak? Hidup. Ya itu. Nah. Bagus itu, semua jawab itu bagus. Nah. Terus apa bedanya? Terus saya katakan kepada saudara, jasad yang masih ada roh di dalamnya itu mati atau hidup? Jasadnya itu bangkit hari Minggu. Jasad yang di dalamnya masih ada roh, ketika dia tidak merespon, dia pingsan atau mati? Pingsan. Pingsan. Alhamdulillah. Masya Allah. Digebukin lo sama Tritung yang lain, Sus. La haula wala quwata illa billah. Jadi Pace di dalam gua, Pace dengerin dulu Pace. Tabe Pace, di dalam gua jasadnya Yesus dan rohnya Yesus ini tidak pernah berpisah ya Pace ya. Artinya tidak pernah mati Pace. Hore Pace pinter. Pingsan tadi. Roh Anda meninggalkan Anda. Betul? Ya itu kalau roh meninggalkan. Ini Yesus tidak ditinggalkan oleh roh. Iya, dia bangkit dengan badan kemuliaannya. Berarti dia pingsan kan? Hari kemudian jasadnya bau, betul? Ya, itu Tuhan Yesus itu begitu. Loh, jasadnya bau tidak? Jasad manusianya membusuk tidak pada hari ketiga? Tidak membusuk. Kenapa tidak membusuk? Ya, karena itu tubuh kemuliaan. Buset. Tubuh kemuliaan kok makan ikan goreng? Karena begini, Bang Suma samakan tubuh Yesus itu sama dengan tubuhnya Bang Suma. Lah buktinya dia mati. Saya melihat Yesus itu mati hanya karena setetes anggur dia mati. Bang Suma mati tidak akan. Berdi diam dulu Berdi. Sebentar Pak. Berdi diam dulu.
Tadi kata Juma kan Yunus itu mati. Kutanya dalilnya dia nggak. Yunus nggak mati. Yunus nggak mati, Iya, tompel. Yunus pingsan. Iya, Yunus pingsan kata si Juma. Loh, sekarang kok aku Yunus tunjukkan pingsan? dalilnya. Kok Yunus pingsan? Kok Yunus Yunus pingsan? tidak mati kan? Tidak mati. Tidak mati kan? Biar dia ini nggak dengar orang ngomong Iya. apa ya? Biar saya buktikan dalilnya dia mati. Yunus 2 ayat 2. Oh, Yunus 2 Rasanya ayat. dalam kesusahan. Dia mati. Iya, dia mati. Masa sih? Yunus 2 ayat 2 baca. Oke, kita baca. Masa sih mati? Katanya dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Di tengah-tengah orang mati, aku bukan dia yang berteriak. mati. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku Iya. berteriak. Berarti dia Iya. mati atau hidup? Ya oke, masa orang mati Oke, berteriak? Sebentar lihat. Bang Jiwa. Ferdi diam dulu. Bisa nggak orang mati berteriak? Dari tengah-tengah Omelin Pak C, dari omelin Pak C, tengah-tengah orang mati berteriak Pak C, omelin Pak C. dunia orang mati, jangan kau samakan dunia orang hidup. Berarti sudah ada saingannya Yesus ini. Mati bangkit juga ternyata Yunus. Artinya iya, dia dibangkitkan. Jadi Tuhan juga dia. Dia dibangkitkan, bukan bangkit. Dia dibangkitkan Tuhan. Udah kalian ngeles lagi, cuma udah kena kau nih. Bro, Ferdi dengerin dulu saya bacakan ya. Dengerin ya. Baca. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak. Nah pertanyaan sekarang, apakah orang mati bisa berteriak? Ini di alam kematian ini maksudnya. Iya. Artinya dia dari alam kematian berteriak, artinya dia sudah mati. Enggak. Salah. Apakah orang mati bisa berteriak? Ferdi? Itu aja. Waduh. Apakah orang mati bisa berteriak? Sekarang kau mau bahas logika. Ya jawab dulu. Ferdi, awas lu Ferdi, awas. Gua gigit kupingku nih. Saya gigit kupingku nih nanti nih. Kamu mau lari kemana? Kalau mau bahas logika, jangan kau bawa ke iman. Kalau orang mati bisa jadi hidup kok secara logika. Kalau Anda memaksakan Yunus hidup ya dari alam kematian, berarti dia juga bangkit dari kematian. Jadi Tuhan dia dibangkitkan. Dia dibangkitkan. Dia bukan bangkit tapi dia dibangkitkan. Dikatakan di data nomor 1-nya, berdoalah Yunus kepada Tuhan. Ini kalau orang mati bisa enggak berdoa? Kutanya dulu sama. Ya ini secara keimanan Bang Juma. Keimanan. Sekarang kalau kau bahas iman dilawan Bang Juma sih. Bang Juma iman jangan dilawan Bang Juma. Jangan dipotong. Bagaimana orang mati bisa hidup kalau pakai logika? Bung. Kita pakai keimanan atau mau pakai logika? Berdoalah Yunus kepada Tuhan. 1. Di data nomor 5, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Tuh, coba. Mati enggak dia ini? Mati enggak? Mati tidak? Matilah dari dalam liang kubur. Mana ada? Masa dalam perut ikan itu dibilang liang kubur? Ini Yunus lagi berdoa. Iya. Dia menceritakan tentang hidupnya. Kalau kau bayangkan kuburan seperti tanah ya susah lah, cuma nggak sampai otak. Makanya liang kubur katanya. Ini kan kata kiasan bahwasanya dia sudah mati cuma. Dari mana? Itu saja kok nggak paham. Lalu dikatakan begini, dengarkan. Dikatakan begini. Lalu kepadaku apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ayo, ini Yunus berdoa. Ini Yunus berdoa. Dan doanya dikabulkan. Dan dia keluar. Dan dia keluar. Kalau dia dibangkitkan dari kematian, kenapa dia berdoa? Ya supaya dia dibangkitkan. La haula wala quwata illa billah. Dia kan menjerit dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Di dalam perut ikan, bukan dikubur. Dia bukan dikubur. Bagaimana orang berteriak di tengah-tengah dunia orang mati? Dia hidup atau mati? Ya dia di dalam perut ikan itu ancaman nyawanya itu sudah
Sudah 0%, nyawanya tinggal 0% itu, tapi dia masih hidup, Ini buktinya jelas. dia masih berdoa. Ini kata-katanya udah jelas. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Dia Mati hidup atau tengah-tengah mati? orang mati. Sedangkan dengarkan, di dalam Yunus 1 diterangkan begini. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkan ke laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat kuat kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bukan dikubur dia masuk ke dalam perut ikan. Iya, kuburan yang Terus? kau bayangkan itu nggak seperti kuburan seperti tanah. Baca Yunus 2 ayat 6-nya. Iya, saya ngerti, saya paham. Iya, dengar ini. Tapi di sini apa? Yunus berdoa, Artikan Bung. Berarti dia hidup. Kau artikan dulu ketika Ini itu aja nih engkau pertanyaannya, naikkan Sambo. nyawaku Ferdi dari dengerin dulu dalam ya. yang Biar kubur. nggak muter-muter di sini. Kamu harus jawab dengan iman terserah, dengan ilmu terserah. Bisa nggak orang mati berdoa? Jawab dulu. Bisa nggak orang mati berdoa? Ini dulu, Secara bisa nggak iman orang mati bisa. berdoa? Ini dulu lu jawab. Secara iman bisa. Secara iman bisa, secara akal. Kalau secara akal nggak usah bahas agama, Bung. Agama itu nggak bisa dimasukkan dengan Oke, akal. jadi di sini Anda diskusi nggak pakai akal. Agamanya tidak masuk akal katanya. Jadi Anda diskusi Kau nggak pakai harus akal, pakai iman. Kau harus bisa memisahkan, Bung. Kapan kita pakai akal, kapan kita Oke. pakai iman. Sekarang saya kasih pertanyaan, Anda jawab pakai akal apa iman nih? Bisa nggak orang mati berdoa? Ya pakai iman lah. Ya, Kalau pakai iman, akal, jawabannya apa? Nggak nyampe. Pakai akalnya nggak nyampe lah, gimana? Bentar dulu, dengerin dulu, sederhana lo ya. Berarti tidak masuk Bisa akal, nggak? katanya. Dengerin dulu sebentar. Bisa nggak orang mati berdoa? Coba jawab pakai iman. Bisa. Coba jawab pakai akal. Kan ada rohnya. Ya coba jawab pakai Kan ada akal. roh kematian nah. Ya coba Pakai jawab akal pakai nggak akal. bisa. Orang mati berdoa bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena Baik, sampai. pinter. Lanjut. Nggak bisa katanya. Jadi kalau pakai akal, Iya. orang mati tidak bisa berdoa. Tapi kalau pakai iman, orang Iya. mati bisa berdoa. Jelas ini Bang Juma. Lanjut. Ya, Kan rohnya masih itu, sayangnya Bang. imanmu Rohnya ini kan tidak yang masuk, mati. imanmu tidak masuk akal, jadi tertolak. Untuk apa didiskusikan lagi? Ya, itu kan pendapatmu. Loh, tadi katanya jangan bawa akal, sementara Ayat- kita beragama itu harus Ayat pakai udah akal. kebuktikan. Oke, kau mau pakai akal biar ku Iya, buktikan ayatmu. Kau mau pakai akal. silakan. Bagaimana umat Muslim yang mati masuk neraka bisa masuk ke surga? Ya, karena dosanya sudah dihapuskan. Cobalah pakai akal kau. Ya, sama seperti orang yang di penjara. Nah, Setelah masuk di penjara, hukumannya sudah selesai, Kalau- imbas dengan perbuatannya, keluar enggak dia dari penjara? Hei, Ferdi. Hei, Sambo. Hei, Sambo. Hei, Sambo. Neraka bukan penjara. Sambo. Ketika orang di penjara dosanya, kesalahannya sudah tertebus oleh masa penjara, apakah dia dikeluarkan dari penjara atau tidak? Jawab. Neraka bukan penjara, Bos. Nah, itu penjara. Bos. Itu tempat hukuman itu. Kau masukkan kakekmu hilang, Bos. Itu neraka itu adalah tempat hukuman. Nah, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang, ini nenek lampir diam dulu, nek lampir. Saya bukan nenek lampir. Nek lampir diam dulu. Sambo. Mana ini perempuan ngomong ini, turunin dulu nih Yoka. Sambo. Kalau udah kecebur ke neraka, gimana lagi mau naik ke surga? Udah hangus lah. Gimana gitu? Nah, terus apa fungsinya Yesus juru selamat nggak bisa nyelamatin orang masuk neraka? Apa fungsinya anjir? Oke, saya tanya sama Anda. Diselamatkan sebelum masuk neraka, Bos. Matius 7:21, setiap orang yang menyatakan diri Yesus Tuhan setengahnya masuk neraka. Ngapain anjir?
Nanti saya Konsep kasih apa Markus itu? 9:49 nih. Sambo. Karena setiap Nah, itu orang berarti akan semua. digarami dengan api di neraka loh. Sambo. Gimana itu? Maaf Guru Nda, motong. Lanjut. Sambo, dengarkan. Mak Lampir diturunkan dulu, host. Turunkan dulu host ini, ibu-ibu ini, host jangan dinaikin lah, ngomong melulu dia ganggu. SD. Ya. Yeremia 17, dengarkan Sambo. Yeremia 17 nomor 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberikan balasan sesuai dengan hasil perbuatannya. Kalau perbuatannya seimbang antara perbuatan jahat dan perbuatan baik, orang itu diupah sesuai dengan perbuatannya. Ini gimana logikamu? Silakan, Saudara Sambo. Itu yang menjadi hakim nanti Tuhan Yesus, bukan saya. Nenekmu kiper. Woi. Saya tidak tanya Yesus itu jadi apa di sana, jadi kuntil atau apa, saya tidak tanya itu. Yeremia 17 nomor 10, Tuhan akan membalas setiap manusia sesuai dengan perbuatan masing-masing. Kalau perbuatannya setengah baik, setengah buruk, gimana cara membalasnya? Jawab. Itu kewenangan di tangan Tuhan, cuma bukan ukurannya 50-50. Ini aturan mainnya ini aturan mainnya ini. Aturan mainnya ini akan membalas perbuatan dengan setimpal. Saya tanya, perbuatan baik dibalas di mana? Saya tanya kamu dulu. Perbuatan baik dibalas di mana? Cuma setimpal bukan berarti 50-50. Iya, saya tanya sesuai memang. Tapi saya tanya samamu. Kalau ada perbuatan baiknya, dengarkan, kalau ada perbuatan baiknya dan ada perbuatan buruknya itu diupah di mana? Itu yang menilai nanti Tuhan. Perbuatan buruknya diupah di mana, Tuyul? Kita nggak bisa cuma. Saya tidak tanya bisa atau tidak bisa. Saya minta otakmu itu difungsikan. Cuma kayak di pengadilan. Yesus mengatakan di dalam kitabmu Matius 16:27, sebab anak Maria akan datang dalam kemuliaan Tuhannya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu anak manusia ini akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau misalnya ada orang yang perbuatan baiknya ada, perbuatan buruknya ada, ini diupah di mana dia? Perbuatan buruknya di neraka, perbuatan baiknya di mana? Ya, jangan kau tanya sama aku, cuma tanya sama ya aku. udah. Udah turun. Bisa kau cuma kan. Ilmu bro. Turun. Bukan ilmu, bukan diskusi namanya ini mah. Kau ganti seragammu pakai kain kafan. Kamu nggak ada ilmu. Sambo, udah dengerin dulu Sambo. Ferdi dengerin dulu. Ada nggak orang Kristen masuk neraka bro? Orang Kristen tidak ada masuk neraka. Oke, baik. Jadi neraka kosong. Itu bukan Kristen yang masuk. Jadi siapa yang masuk? Matius 7 yang diusir itu siapa? Astagfirullah, nerakanya kosong. Yang Matius 7 yang diusir yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Hindu, Buddha. Matius 7:21 sampai 23. 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat juga demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya sudah, apa masalahnya cuma? Nggak ngerti dia apa yang dia baca. Sambo, yang memanggil Yesus Tuhan itu agama apa? Cuma kau harus bedakan beragama dengan yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan itu komunitas mana? Ya siapa saja bisa manggil Tuhan, cuma nenekmu kiper.
Tapi Kepalamu gepeng. bukan berarti. Udah turun. Nggak ada gunanya ini, nggak ada gunanya. Cuma Nanya Mbak nggak Esti. bisa kau Sorry cuma. bro ya, Perdi sorry saya turunin dulu ya, karena udah nggak nyambung. Soalnya pakai iman terus. Diskusi itu pakai akal lah, logis dikit, napa lah, biar nggak memalukan kayak gini loh. Kamu iman aja, iman gitu loh. Kalau diskusi hanya pakai iman, ya itu tempatnya Anda di intern aja gitu. Naik di sini itu pakai akal, logis, supaya nggak memalukan. Semua yang Anda omongkan tuh nggak logis gitu. Kalau imannya gimana gitu? Kita di sini nggak mau merubah iman Anda, tapi mari diskusi berbahasa yang baik berdasarkan data gitu. Semua data lu bantah sendiri loh. Habis waktunya kalau kayak gini. Ada lagi yang pintar, ada yang pintar nih naik nih. Silakan yang pintar. Pintar. Salam damai sejahtera. Salam damai Ya, sejahtera damai, juga Bu. silakan. Silakan Bu. Iya, dari tadi saya dengar si Juma ini congornya. Weh, congor itu kata binatang Bu. Si Juma pada marah ya sama gurunda ya. Kenapa ini malam orang nggak ada yang sopan santun berbicara? Gurunda ngapain sih Gurunda? Pada ngamuk orang sama Gurunda. Dari tadi kayaknya Bang Juma harus mandi kembang nih. Biarkan dulu ngomong dia biarin. Kenapa Bu? Kenapa pakai congor? Kenapa? Iya, orang kalau lagi nerangkan muncungnya berisik. Oke. Terus moncong Ibu berisik nggak? Saya nggak berisik. Barusan Ibu berisik ini. Ini berbicara bukan berisik. Lu paham? Ibu bicara pakai moncong apa pakai congor? Pakai mulut. Berarti Ibu nggak punya congor? Saya tidak punya congor, tapi pakai punya mulut. Tapi kalau si Juma punya congor. Apa bedanya Ibu dengan Bang Juma? Sama-sama manusia. Beda ya. Kalau congor itu mulut binatang, paham? Kalau Ibu mulut apa? Mulut manusia dong. Yakin? Yakin lah. Yang menggelari dirinya anak domba siapa? Ya. Kami atau Ibu? Mengapa? Yang bergelar anak domba. Hei. Yang bergelar anak domba siapa? Kristen atau ya, yang bergelar domba itu Kristen atau Islam? Yang bergelar anak domba itu? Yang bergelar domba itu Kristen atau Islam? Domba yang tersesat. Yesus gelarnya apa Bu? Oh, perumpamaan. Berarti boleh dong saya umpamakan Anda sebagai binatang, boleh nggak? Oh, kau tidak berhak karena kau bukan Tadi katanya Anda katakan itu perumpamaan. Kristen itu domba. Berarti saya boleh dong mengumpamakan Anda binatang. Hanya Tuhanku yang boleh mengatakan perumpamaan itu. Kamu tahu nggak Tuhanku itu Yesus Kristus? Itu kan anak orang Bu. Itu kan anak orang. Sudah pernah izin sama ibunya. Sudah pernah izin sama ibunya agar anaknya dituhankan. Sudah. Ibu sudah pernah izin sama ibunya. Langit, bumi, itu ini bukan congor aja, congor Ibu sampai ke anus Ibu, nggak putus-putus. Ini bagian saya menyimak bagian saya ini. Jangan. Congor sampai di anus. Jangan, stop, jangan. Pintar, Ibu gitu. Kenapa sih Anda menuhankan anaknya Maria? Oh, saya tidak menuhankan anak Maria, saya menuhankan Tuhan Yesus. Yesus itu anaknya siapa? Yesus itu manusia ya, Bu? Oh, Tuhan Yesus itu bukan manusia, Tuhan Yesus itu Tuhan. Dia itu raja. Anaknya Maria nama Bu, sabar. Anaknya Maria siapa namanya? Anaknya Maria namanya siapa? Anaknya Maria tidak ada. Oh, Maria nggak punya anak. Tidak punya. Jadi Bunda Maria nggak pernah mengandung ya Bu? Makin malam makin seru. Biarkan saya dulu izin. Jadi Ibu pintar. Jadi Bunda Maria nggak pernah mengandung ya? Bunda Maria itu pernah mengandung, tapi Bunda Maria itu bukan ibunya Yesus. Paham? Jadi anaknya Bunda Maria kemana? Ya setelah lo dampaknya tamu puang. Yesus tidak pernah bilang Maria ibunya. Ibunya
Setuju, Terus setuju. yang begini Bu Pintar, yang disusui Bunda Maria itu anaknya orang atau anaknya sendiri? Yes, Ibu di mana datanya? Ada Bu datanya. Lukas 11:27. Bu, ada datanya Bu. Bunda Maria, berbahagialah orang yang menyusui engkau. Ibu, Bunda Maria itu menyusui Yesus Bu. Lukas berapa? 11:27 Bu. Lukas 11:27. Iya. Ibu ada Bible ya, pinter baca. Pinter ini Bu diskusi loh. Lukas 11:27. Iya Ibu. Di situ itu paham nggak artinya? Nggak Itu paham, seorang ibu yang mengatakan bahwa dia begitu hebatnya melihat Yesus itu, dan dia mengatakan berbahagialah ibu yang Begitu sulit. Oke. Itu tidak menyusui. Kalau Yesus pernah Oke, menyusui. baik, diikuti aja. Artinya ibu itu bohong ya. Ibu itu bohong ya. Tapi ibu itu kan ibu itu mengatakan berbahagialah susu yang telah menyusui engkau. Kan apresiasinya, hello, macam lo lah. Oke, Ibu lo seorang ibu mengatakan kepada baik ibu Ibu lo. pintar. Ya kita Ibu putuskan dulu aja, berbahagia. ibu kita putuskan saja. Artinya Yesus tidak pernah disusui ibunya, betul? Betul. Oke, waktu Yesus bayi itu dia mengkonsumsi apa ya? Saya tidak tahu. Tidak Mengkonsumsi tahu. Tapi pada umumnya bayi itu dikasih ASI apa dikasih apa, Bu? Tidak juga. Tidak juga. Tidak semua bayi. Baik. Jadi Bunda Maria tidak pernah merawat anaknya ya? Dirawat. Dirawat. Yang dirawat itu anaknya apa anak orang? Anak Roh Kudus. Anak Roh. Kenapa? Nah ini dia kenapa? Memang Oh, jadi yang dirawat sebentar. Jadi yang dirawat Bunda Maria anaknya Roh Kudus ya? Anak yang dari Roh Kudus. Oke. Jadi anaknya Bunda Maria tidak ada. Ya. Ya, halo. Jadi anak Bunda Maria nggak ada. Bunda Maria itu tidak punya anak. Oke. Bunda Maria itu hanya dipakai untuk Yesus turun ke dunia. Oke. Bunda Maria pernah melahirkan nggak, Bu? Malas. Bunda Maria pernah melahirkan nggak? Pernah melahirkan. Oke. Yang dilahirkan itu anaknya apa anak orang? Yang dilahirkan Maria bukan anaknya. Oh, jadi Bunda Maria melahirkan itu anak orang lain. Bukan. Anak siapa? Bunda Maria mengandung anak roh dan dari Roh Kudus. Iya, dengerin dulu Bu pinter. Bunda Maria kan melahirkan nih. Yang dilahirkan itu anaknya Bunda Maria atau anaknya orang lain? Itu anak dari Roh Kudus. Oh, jadi Bunda Maria tidak pernah melahirkan. Bunda Maria melahirkan anak yang dari Roh Kudus. Jadi bukan anak ini dari daging, bukan anak persetubuhan manusia dan perempuan. Jadi jadi Yesus tidak punya ibu kandung. Oh, Tuhan Yesus tidak punya ibu kandung. Tidak punya ibu kandung gitu ya. Ya. Jadi ada di bumi ini dia keluar dari mana? Banyak tanya lu. Banyak tanya lu. Boleh nggak ibu ini suruh baca? Sebentar ya. Lucu loh ibu lucu banget loh malam ini. Hilangan tunggu Bu, ya Allah. Setengah mati saya. Jadi pintar menjawab semua. Ibu pintar deh Bu. Jadi yang bayi yang dibungkus kain itu Bu, taruh di kain lampin, taruh di palungan, itu anak siapa? Itu bayi Roh Kudus. Paham nggak? Dari tadi saya bayi Roh Kudus. Itu bukan anak Maria. Itu bukan anak hasil persetubuhan. Anak hasil persetubuhan itu baru dikatakan anak. Macam kamu lah, bapakmu sama mamamu mantap lahirlah kau sian di Celebes. Sama kayak si Juma ini, bapaknya sama mamanya mantap lahir si Juma.
Oh, jadi Roh Kudus punya benih, ada anaknya. Oh, Roh Kudus tidak punya benih. Loh, jadi yang jadi bayi itu apa? Iya. Maria hanya sebagai perantaraan. Saya tidak tanya Maria, yang jadi bayi itu siapa? Yang jadi bayi itu ya Roh Kudus, itu Yesus sendiri. Roh Kudus pernah jadi bayi, ya Allah ya Kariman ras anggota. Bu, yang diantar Bunda Maria itu ke sinagog waktu 12 tahun itu anak siapa? Itu Yesus. Itu anaknya siapa? Ya, Yesus. Paham nggak? Yesus itu punya ibu nggak? Iya, Yesus itu punya ibu nggak? Yesus itu tidak punya ibu. Berarti dia anak yatim. Oh, tidak punya yatim. Kamu paham nggak dari tadi saya katakan Yesus adalah Roh Kudus yang turun ke dunia, memakai Maria sebagai perantaraannya untuk turun ke dunia. Jahat kali itu si Yesusnya. Kenapa mesti dia pecahkan selaput darahnya wanita perawan? Untuk apa? Oh, kamu pikir seperti si Mamat sama kayak si Olomu main pecah-pecahkan selaput? Lah, buktinya selaput Maria itu, selaput Maria itu dipecah. Selaput Maria itu. Lah cuma dari tadi lo ngomong cabul-cabul melulu. Selaput darah Maria itu pecah nggak pada saat Tuhan Anda lahir? Ini Tuhan tukang kawin di sorganya macam-macam ya. Bu, ketika Tuhan Anda lahir, apakah Wahyu 19:9 selaput darah Maria itu dipecahi? Nggak ada katanya lah Juma. Memangnya macam si Mamat. Udah. Wah, mulai nih. Yesus tukang kawin di surga. Ada perkawinan di surga lu. Yesus saya aja deh biar nggak oleh pria-pria Eropa nanti. Saya yang nikmatin itu. Lu nikmatin itu nanti di Wahyu 19. Jangan. Ibu ini ibu perempuan jangan. Ada datanya Ya. Juma. Ada Wahyu 19 nomor 9 lu nikmatin itu. Ini perempuan jangan. Bu, ibu, coba ibu baca Lukas 2 nomor 11, Bu. Lo baca sendirilah. Oke, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu siapa yang melahirkan di situ, Bu, di kota Daud? Maria. Apa yang dilahirkan Maria? Roh Kudus. Bukan orang. Bukan. Jadi Yesus bukan orang. Bukan. Yesus itu Tuhan. Aduh. Yesus pencipta langit dan bumi. Yesus itu pencipta manusia termasuk. Bang Handi. Tapi ente semua melenceng. Lari dari Enggak apa-apa, biarin aja, ini mainan gua. Jadi ya, Ibu pinta. Jadi Yesus yang menciptakan mainan gua ya Andi Celebes. Enggak, bukan Andi Celebes. Bang Handi. Ya. Coba suruh dia baca itu ya. Yohanes berapa itu ya? 1 Yohanes 2 nomor 7 ya, atau 2 Yohanes 1 nomor 7. Apa isinya itu? Dikatakan penyesat itu adalah dia yang tidak beriman Yesus itu datang sebagai manusia. Tadi dia katakan yang lahir bukan orang kan? 2 Yohanes 1 nomor 7. Oh iya, 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Yang dilahirkan Maria itu manusia atau bukan? Ibu apa? Ibu pintar. Aduh, kaku mulut saya mengatakan dia pintar. Pintar kok dia. Ayo Bang Andi, 2 Yohanes 1 nomor 7. Lanjut. Roh. Yesus itu roh. Mulai gila ini orang ini. Kamu yang gila. Gila kau, gila. Ya. Jadi begini ya Bu ya, saya bacain ya Bu ya datanya ya. Ibu saya bacain dulu ya Bu ya, izin ya. Kamu gila. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, Bu. Dia Anda. Hah? Itu termasuk Anda karena Anda tidak percaya Yesus. Kenapa jadi kita yang termasuk kita ya? Kita mengakui dia datang sebagai manusia kok. Termasuklah itu si Juma, si Handi Celebes. Saya mengakui dia manusia, Anda tidak. Itu semua
penyesat yang telah ditabur ke seluruh dunia itu. Ayo Bang Andi. Saya mute. Kan gini Bu, ibu pintar. Si Juma, saya mau katakan nama si Juma. Juma, kamu tahu nggak malaikat iblis pemberontak yang dicampakkan? Malaikat iblis sih, kok ada malaikat iblis? Saya mau berkhotbah kepada kamu, Juma. Oh ya, khotbah Bu, silakan khotbah Bu. Iya, kamu tahu nggak? 2 Yohanes 1 nomor 7 yang tidak mempercaya Yesus datang sebagai manusia itu adalah iblis. Hanya iblis yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Hanya iblis yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Hanya setan yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Hanya kuntilanak yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Hanya parakang yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Adalah malaikat iblis yang dicampakkan dari surga. Allah itu adalah malaikat iblis pemberontak, Juma. Kenapa di dalam kitabmu penuh kata Allah kalau begitu? Oh, kamu mau tahu ya? Kata Allah yang dalam Alkitab itu salah terjemahan. Yang Alhamdulillah. Mantap Soul. Nanti ibu dimarahi lah LAI, gimana kalau LAI marahi ibu? Jadi terjemahan yang benar apa, Bu? Bu, terjemahan yang benar apa? Firman Tuhan itu ada dalam hati saya, bukan dalam Alkitab LAI ini, paham? Terjemahan yang benar apa? Ini hanya tulisan. LAI ini tulisan. Firman Tuhan itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan itu sendiri, dan itu terdiam di dalam diriku. Bu, terjemahan yang benar apa? Ini jadi kamu paham ya, Juma ya? Terjemahan yang benar apa? Allah yang di dalam Alkitab itu salah terjemaman. Yang benar yang mana? Yang benar apa? Yang benar apa? Namanya Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Ya, yang benar apa? Yang benar apa? Yang benar. Yang di dalam Alkitab itu adalah salah terjemahan. Ini anak buahnya Yakub Sulistyo ini. Yang benar. Yang benar apa? Yang bernama. Yang benar apa? 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 Stop. Yang benar apa? Yang benar apa? Yang benar apa? Kalau benar apa? Yang benar apa? Dengarkan saya dulu ya, Bu ya. Kalau LAI itu salah, yang benar ada yang benarnya yang mana, Bu? Silakan, Bu. Yang benarnya cuma dia lah. Kalau LAI salah, yang benarnya yang mana, Bu? Misalnya di Yohanes 1 pasal 1 kan ada kata Theos. Dengerin dulu, Bu. Bu. Saya ini yang ngomong, Bu. Bukan penyembah Allah seperti yang kamu pikirkan itu, cuma ya. Iya. Yang benar yang mana, Bu? Kristen itu penyembah Yesus. Iya, kalau kata Allah itu dihilangkan terjemahan. Kalau dengerin dulu, Bu. Kalau kata Allah dihilangkan itu diganti pakai apa, Bu? Silakan. Tuhan. Jadi firman itu adalah Tuhan gitu ya? Bagus. Benar. Oke, pinter. Jadi kalau Kejadian 1 pada mulanya Tuhan menciptakan gitu ya? Ya, benar. Benar gitu ya. Inilah hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Betul? Benar. Tuhan lebih besar daripada aku, betul? Tuhan lebih besar dari aku. Itu di mana itu kata tertulis itu sekarang Tuhan itu? Tuhan yang mana sekarang? Kan Bapak itu kan Tuhan. Yohanes 14:28. Di Hendy Celebes, dengar dulu di Alkitab itu ada kata Tuhan yang huruf besar semua dengan Tuhan hanya huruf besar. Apa bedanya? Bedanya apa? Tuhan yang semua, kalau Tuhan yang huruf besar semua itu adalah si Yahweh. Oh, Yahweh. Kalau Tuhan huruf kecil? Ya itulah Tuhan orang Kristen, Yesus Kristus. Oh, apa bedanya huruf besar huruf kecil?
Bedalah. Kalau huruf besar itu kata Tuhan itu semua itu adalah Yahweh, Tuhan orang Israel. Yahweh. Oke. Apakah Yahweh dengan Yesus beda? Beda dong. Beda pasti. Oke. Yang mana yang menciptakan alam semesta? Tuhan Yesus. Yesus. Bukan Yahweh. Bukan. Yahweh itu iblis ya? Ya. Ah kan, iya dia denomnya Tito, marsionisme. Ini marsionisme, Ikhwan. Para muslimin ini denom baru yang apa ya, yang PL-nya tuh dibedakan dengan PB. PL tuh Tuhannya jahat-jahat lah gitu loh. Dia ini hampir sama dengan Pak Henritan ini. Tidak ada itu. Jadi gini Bu ya, kita udah paham denom Ibu, dengarkan baik-baik. Kita masuk ke denom Ibu aja ya. Kamu tidak paham denom saya, Hendy Solebes. Saya paham Bu. Tadi kan Ibu mengatakan Yahweh itu iblis. Kita paham udah. Kamu tidak paham. Bapak yang di surga itu siapa? Kamu paham Bang Andi, coba tanya. Coba tanya. Karena kamu Yesus berdoa kepada Bapak yang di surga. Bapak itu siapa? Bapak waktu Ibu pintar dengarkan dulu Bu, santai Bu. Waktu Yesus berdoa kepada Bapak itu siapa? Yesus itu sendiri. Jadi dia berdoa kepada dirinya sendiri. Hello. Yesus itu berdoa kepada Bapa, dia itu memberikan contoh kepada murid-muridnya. Jikalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Itu Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Yesus. Anda Oneness juga nih. Iya, ini Bang Andi level 2-nya, Bang Andi level 2-nya Oneness. Iya, Oneness naik daun ini. Kenapa kamu tidak dijadikan orang? Pucuk. Kamu tahu nggak? Naik pucuk. Oke, waktu Yesus memberikan contoh itu artinya Yesus itu Tuhan. Ya iyalah. Terus siapa? Oke, apakah fisiknya Yesus juga Tuhan? Iya. Yang mati di tiang salib Tuhan. Dagingnya. Katanya Tuhan juga tadi. Katanya fisiknya Tuhan. Karena Yesus itu Tuhan, yang di tiang salib itu dagingnya, daging kemanusiaannya. Yesus itu roh. Kenapa? Dingin kan? Stop dulu Bu ya Bu. Jadi dia dengerin dulu saya Ibu. Ibu pintar sayang. Ibu. Udahlah Bu. Santai Bu, kita ngobrol berdua ya. Ibu kita ngobrol berdua Ibu. Kita ngobrol berdua. Yang disunat itu Tuhan ya Bu? Tidak. Jadi fisiknya bukan Tuhan. Tidak, yang disunat itu dagingnya. Jadi dagingnya bukan Tuhan. Tidak. Apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Rohnya lah. Oke, jadi ada Tuhan bercampur yang bukan Tuhan. Mana ada Tuhan yang bercampur bukan Tuhan? Kok kira Allah? Kan dagingnya bukan Tuhan Ibu. Iyalah, dagingnya bukan Tuhan. Rohnya di dalam daging ya Bu ya. Daging itu punya roh, bukan rohnya di dalam daging. Iya, daging itu punya roh. Roh itu adalah Tuhan. Daging bukan Tuhan. Tuhannya dia dibungkus sama yang bukan Tuhan daging. Iya, benar. Jadi Tuhan Ibu itu terbungkus sama yang bukan Tuhan, terbungkus daging ya Bu ya. Betul nggak Bu? Berarti anak Maria kerasukan Tuhan gitu. Mana ada anak Maria kerasukan Tuhan? Lah, kan anak Maria yang daging itu bukan Tuhan. Maria tidak punya anak lah. Dagingnya itu, dagingnya itu Tuhan atau bukan? Dagingnya itu Tuhan atau bukan? Dagingnya itu Tuhan atau bukan? Dagingnya itu manusia, tapi bukan Tuhan. Itu Tuhan. Bukan Tuhan kan dagingnya? Dagingnya itu manusia. Nah, anaknya Maria kan yang manusia itu? Tidak. Lalu anaknya siapa? Maria tidak punya anak. Lalu manusia itu siapa? Anaknya siapa manusia itu? Nggak tahu, tanya si Maria. Anak siapa manusia? Dasar gila. Maria mengandung Yesus Kristus. Pok ngeruk. Jangan. Jadi togaring. Jadi Yesus ini, Bu, bentar dulu Bu. Jadi Yesus ini tidak punya penyakit ayan.
Jadi Yesus tidak punya ibu kandung ya? Oh, Yesus tidak punya ibu kandung. Oke, tidak punya ibu kandung. Jadi Maria nggak punya anak? Iya Bu. Iya Bu, pintar. Maria nggak punya anak ya? Ibu, mikir lagi Ibu ini, mikir. Jangan terlalu lama mikir Bu. Atau kehabisan kata-kata? Udah. Semua ada arti, semua ada makna. Habis Apa minum bodrek maknanya? tadi satu papan ibu ini. Apa maknanya Bu? Oke Bu. Sekarang yang di surga itu Ibu, apa? Yesus ini sama Bapak ya di surga ya? Raja surga. Raja surga. Tidak, Yesus itu Bapa itu sendiri. Oh, dia punya fisik ya Bu Yesus di itu surga? Raja surga. Dia Yesus itu punya, Bapa itu iya dia punya daging nggak di surga Bu? Mikir. Cak Lontong mana ya? Halo. Dia punya daging nggak di surga Bu? Halo. Dia punya daging di surga. Halo. Halo. Bu, Yesus Yesus tidak punya daging lah di surga. Orang dia itu Bapa, dia itu Yesus pencipta langit dan bumi. Yesus itu pencipta manusia termasuk kamu Handi Selebes. Tapi kamu itu sudah diambil malaikat iblis yaitu si Allah itu. Terus Makanya kamu jadi dagingnya, Nero. terus dagingnya Yesus kemana? Dagingnya Yesus kemana Bu? Bu, Bu, Ibu jangan lama. Ibu, Malaikat si iya Bu, iya Bu, iya. Dagingnya Yesus kemana sekarang Bu? Dagingnya kemana? Yang pernah disunat itu loh Bu, kemana sekarang? Ibu. Ibu. Ya halo. Yang pernah disunat itu Ya, kemana halo? sekarang Bu? Halo. Yang pernah disunat di bumi kemana sekarang Bu? Nggak tahu siapa yang pernah disunat. Yesus kan pernah disunat Bu 8 Siapa hari. yang pernah disunat? Perasaan nggak pernah ada disunat? Yesus disunat pada 8 hari Bu. Itu kan bayi. Itu Ya kan itu bayi. ya makanya saya tanya, yang pernah disunat itu kemana sekarang? Dagingnya kemana sekarang Bu? Jadi gepuk. Pusing, hilang. Kemana Bu? Ibu. Halo. Ibu, dagingnya Yesus kemana sekarang? Enggak, ini. Maju Ustaz. Ibu. Ya, Yesus itu tidak punya daging, Yesus itu roh. Ini Bu. Begini ya, saya bacakan dulu ya. Saya bacakan. Maaf. Dari tadi Halo, kalian masih bertanya iya. aja sama. Sekarang aku Bu bertanya Pintar. sama kalian. Hello. Saya mau bertanya sama Iya, kalian. nanti saya jawab. Nanti saya jawab. Mau bertanya Siap saya ini. jawab. Saya mau bertanya ini. Si Muhammad itu disunat. Kena deh saya. Astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad tentu disunat. Dalam nama Tuhan Yesus, Nabi Uganda Muhammad miskin. mengajarkan kami bersenang. Malaikat iblis yang bernama si Allah banyak Dalam nama Tuhan Yesus, Liberia makan orang sesama Kristen. Anjay. Ibu kalau ngomong itu jangan menghujat. Jangan menghujat Ini. Bu. Santai aja. Iya, Jangan Bang Andi, menghujat. Tuhan Ibu, aduh. Afwan, Saya mau dia bertanya, jawab dong. yang Wahyu dia 5 nomor 6 menghilangkan Tuhan status Ibu. ayah anak dan Ustaz Alif dulu. Kalian itu gila-gila status anak dan sunat. ibu sedikit tidak akan masuk. Ibu kita menghormati Ibu dari tadi loh Bu. Kok Ibu menghujat? Enggak, saya nggak ada menghujat. Entah ibu baca ini kitabnya. Saya nggak ada menghujat. Dalam nama Tuhan Yesus, Timor Leste miskin. Karena makan rumput gajah. Karena gini ya, memuliakan orang tua itu wajib. Nah di sini Bu, ibu bisa baca nggak di sini? Ini statusnya siapa ini? Maaf. Ketika Yesus melihat ibunya dan Itu bukan ibunya, hello. Di situ bukan ibunya lah. Baca bahasa Inggrisnya. dengerin loh. Nggak perlu. Ini apa ini bunyinya ini? Saya sudah tahu itu. Nggak perlu saya dengarin. Di situ bukan ibunya. Ustaz Alif kasih yang Inggrisnya. Yesusnya ini betina ini orang Itali. Lihat bahasa Inggrisnya. Di situ bukan ibunya. Paham? Udah ada tertulis. Yesus bilang. Lihat bahasa Yesus bilang, ibu Saya sudah inilah katakan anakmu. Tadi. Saya kan sudah katakan tadi.
LAI itu yang menerjemahkan ke bahasa ini salah. Indonesia adalah peranakan Arab Tamil yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Jadi dia Ya itu menerjemahkan kapan, kitab itu Bu? sesuai dengan Nggak ada itu imannya. datanya, nggak ada. Kenapa nggak ada? Lo searching Google. Ruli dari Belanda yang menerjemah. Dari mana kau ini datamu? Lo Google. Yelu. Yang Mana buktinya? Buktinya saya buka di mana? Ampun dah. Peranakan Arab Tamil namanya. Ruli dari Belanda. Jadi Asal-asalan lu. setiap orang Kristen yang telah menerima hikmat dari Tuhan Yesus sebelum membaca Alkitab itu kita berdoa kepada Tuhan Yesus dan kita Gimana mana berdoanya? yang- Berdoanya gimana? Hola bala hala. Jangan Hola bala berhala. Jangan kita balas hujatan, biarin aja dia begitu. membaca kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan Yesus. Mohon Engkau memberi roh hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus, agar saya dapat Tuhan Yesus terpuji-puji Yesus balasnya pakai bahasa Yunani. Orastas turus purus kostas pas. Jangan. Biar Oh, Kan Pepe bahasa Yunani kan bahasa Yunani bener. ngerti dia. Ibu sudah baca Wahyu 5 nomor 6, Bu? ngomong masih mendok. Tuhan bermata 7 bertanduk 7. Yang bertanduk 7 Wahyu 12 nomor 3 naga. Yang naga Itu itu bukan Tuhan. Wahyu 12 nomor Itu 9 bukan iblis Tuhan. atau setan. Nah, Itu bukan Tuhan yang kamu itu bukan sebut Tuhan itu. di mana yang tertulis di ibu kok? Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 12 nomor 3 Wahyu. Apa? Perkataan yang namanya firman Tuhan itu, perkataan Tuhan itu yang keluar dari mulut Tuhan Yesus langsung. Nah itu Wahyu terus. Firman Tuhan. Nah, Kalau Wahyu yang keluar dari pipis itu firmannya Yesus nggak? Yang keluar dari pipis? Lo kok terdiam? Ditanya lo. Apa? Kalau yang keluar dari mulut kan firman. Kalau yang keluar dari lubang air kecil apa? Kencing mula. Enggak, Yesus itu apa Yesus? Kencing mula kan kau bilang keluar dari kencingmu. Kalau Yesus ngeludah, ludahnya firman bukan? Tidak. Oh bukan, apa itu? Ya kalau dia meludah ya meludah. Nah itu ludahnya jadi Tuhan juga nggak? Tidak lah. Kan keluar dari Tuhan, lu gimana sih? Gimana sih lu? Yesus keluar dari Bapa, Yesus Tuhan. Nah ini ludah keluar dari Yesus. Kenapa ludah Yesus nggak Tuhan? Kenapa? Lu gimana sih standar ganda keimanan? Dari mulut Yesus kamu aja kenapa sih? Yesus ngeludah. Kenapa ludahnya bukan Tuhan? Yesus bukan ludah. Yesus ngeludah. Ludah Yesus bukan. Yesus meludah itu bukan Yesus bego. Firman Allah. Firman Allah bukan. Allah kan? Firman Allah yang ada itu firman. Ya firman Yesus, Tuhan firman Tuhan bukan. Firman Tuhan bukan Tuhan. Lah ludah Yesus kenapa bukan Yesus? Ya jelas lah ludahnya bukan ludah Yesus. Lu gimana sih beriman itu? Pokoknya yang keluar dari Tuhan Tuhan kan gitu harusnya. Kalau keluar, Bu dengerin dulu Bu pintar, kita baik-baik saja ya dengerin ya. Kalau Yesus keluar dari mulutnya begini, aku utusan Tuhan, percaya nggak Bu? Enggak. Berarti kamu nggak percaya Yesus dong? Percaya Yesus? Yesus pernah berkata aku utusan Tuhan? Enggak ada Yesus katakan dia utusan Tuhan. Loh banyak sekali Bu. Ibu dialog di rumah sakit ya Bu ya? Enggak ada. Jawabnya kayak orang sakit tau nggak? Enggak ada. Perasaan lu aja tuh. Yang ada lu pening kan. Jangan pakai perasaan, suka sakit. Selama Oke, kalau ini, oke. Kalau nggak ada nggak pernyataan Yesus aku Tuhan? Yesus adalah berkata dia ada Tuhan. Di mana itu Bu? Untuk apa lu mau tahu? Di mana? Ya pengen tahu aja. Ya kalau nggak ada fitnah namanya. Nggak ngerti yang kayak gini aja. Kalau kamu mau jadi menyembah Yesus, saya bagi tunjuk. Nggak mau, ntar pas gua sujud kena penisnya. Mana kamu? Lah iya Kamu ada kelaminnya kan ya. Jangan terlalu ke situ. Perempuan Lah, biarin iya aja. ini kan enggak Bang Handi, Yesus kan orang ya, orang. Kita sujud ke arah Yesus, kena itu penisnya pluk gitu kesenggol. Aduh, bahaya. Nggak bisa, nggak bisa. Bukan orang, Yesus Tuhan. Ada ya itu Yesus pas lahir bentuknya emang ini gurita. Orang kan bentuknya kan. Terdiam lagi. Enggak terdiam saya. Ya jawab. Pas dilahirin Maria bentuknya gurita atau manusia? Bayi lah. Ya bayi manusia atau bayi gurita?
Kan diem lagi. Ini Halo? banyak yang Ibu ini nggak pikirannya tuh percaya. Ibu ini nggak percaya LAI. Bayi Tuhan. Ibu ini nggak percaya LAI. di atas petir. Bahas apa nih? Jadi ibu yakin bu kalau Support lo. Yesus, ibu yakin kalau Yesus yang menciptakan Dari yang manusia baru ya? Bu? turun tuh si pinter. Enggak ada gunanya, Pak. Ibu yakin kalau Yesus menciptakan manusia ya? Gunanya bahas-bahas agama. Ganteng Oh bentar dulu. yakinlah Yesus itu yang menciptakan. Enggak ada gunanya bahas-bahas agama. Belajar aja. Turunin dulu nih si ganteng nih. Dia nggak dengar kita. Jadi, Oh iya. jadi Yesus yang menciptakan Bunda Maria ya bu ya? Iya, Yesus menciptakan Bunda Maria. Berarti anak kandung menciptakan ibu kandung. Siapa bilang Yesus itu anaknya Bunda Maria? Aduh, dari tadi ini aja pertanyaan kalian bola. Jadi gini Bang Andi, saya ciptakan kamu, lalu saya masuk ke dalam kamu. Saya keluar lagi. Kan gitu jadinya. Dengar ya, Yesus itu pencipta Diciptain buat masuk. langit dan bumi. Mana datanya, Bu? Yesus Datanya. itu pencipta Datanya mana? manusia. Datanya Adalah mana? kejadian itu. Kejadian katanya Yahweh di ibu ini katanya tuannya orang Yahudi. Ibu gimana sih ambil di kejadian? Kejadian punya orang Yahudi kan? Saya kan pegawainya jadi Tuhan. Loh, itu Karena katanya di ibu dalam beda, bahasa- tuannya Yahudi sama tuannya Yesus. Lo beda lah. Beda lah memang. Iya. Nah, sekarang di mana di perjanjian baru Yesus menciptakan langit dan bumi? Ibu ini ngarang, ibu tadi katain lain. Ini lain lagi. Tuannya Katanya satu. beda. Tuannya Yahudi sama Benar. tuannya Yesus beda. Benar. Mana? Benar. Kenapa ambil di kejadian? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari Yes. segala Iya, yang di mana? telah Di mana itu? dijadikan. Di mana? Di mana? Nggak perlulah kau tahu. Iya, Kalau kamu mau menjadi murid Yesus, bagi tahu di mana tertulis. Yang mana? Yang mana Yesus menciptakan langit dan bumi? Yesus kata gini, akulah Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Mana bunyinya? Kata Yesus. Adalah itulah. Segala Mana? sesuatu dijadikan oleh Dia. Mana? Ini kan Yesus. Mana kata LAI itu Yesus bu? nama Itu Yesus? kan LAI. Itu kan LAI bu. Kenapa ibu pakai LAI? LAI kan yang nyiptain orang Tamil katanya ya. Lo gimana sih? Kadang dihujat, kadang dipakai ini orang Tamil. Gimana sih? Kita meminta hikmat dari Tuhan Yesus. Ya jangan minta ke orang Tamil lah. Siapa yang minta ke orang Tamil?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry teman-teman, maaf. Tunggu ya, tunggu. Saya baru monitor. Saya sudah monitor. Baru monitor. Sudah berapa menit ini kehilangan arah ini. Ternyata HP-nya mati. Sabar ya. Sabar ya, sahabat. Sabar. HP-nya ternyata mati gitu, teman-teman. Sabar ya. Bentar. Bener nggak itu? Itu malaikat. Sambil kita tunggu ya, teman-teman. Sabar. Siapa? Aduh, itu ibu. Yahweh itu malaikat. Oh, Katanya malaikat katanya. Tadi iblis. Ibu ini pembohong ah. Jangan Enggak ada pembohong. Kalau ibu mengatakan Yahweh iblis loh. Masa ibu nggak konsisten? Makanya katakan malaikat bego. Buset dah. Ibu setelah naik Kristen 1 ibu bohong. Setelah nggak ada Makanya tanya malaikat sendiri. apa? Itu bego. Yahweh itu malaikat perang ya? Ya. Ibu ini gini, Ren. Kan? Ibu ini mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Ren. Percaya nggak? Jadi lah Yesus itu Bapa itu sendiri. Ren, percaya nggak? Sabar ya, teman-teman. Tidak. Yesus itu Berbeda dibangkitkan. ini. Lu lawan dulu si pintar tuh. Kasih tahu dia. Di mana antara kalian berdua yang bener ini? Kita bingung. Enggak, Yesus itu dibangkitkan. Tuh, pintar dia. Yesus dibangkitkan dulu. Betul. Jujur gitu, Bu. Pak Ren tuh. Bukan ibu mau minta datang nggak bawa-bawa. Kena lo, Bu ya. Kena ibu sama Kristen lain nih. Mending turun, Bu, daripada nangis. Ngapain aku turun? Kalau lo orang takut ya. Selama ini bingung kalian kan? Ya lihat kalian berdua aja beda. Iya. Aneh ibu ini. Gimana kita nggak bingung kalian berdua beda? Yang bener yang siapa? Sama dia. Yang penting saya mengatakan di room ini adalah pengajaran Yesus Kristus. Bahwasanya Yesus adalah Bapa, Yahweh adalah iblis, itu ya? Gini. Ya, kita luruskan. Iya, katanya. Ini Bang, izin ya. Iya. Iya, Bang. Lu bentar dulu. Ya. Jadi intinya gini. No, it's too expensive. I only need 2,000. You only got us killed twice. Yang sesuai dengan firman Tuhan, itu yang kita ikuti. Jangan Nah, firman Tuhan itu Yahweh itu siapa, Ren? Langsung aja. Iya benar Abang Regar. Room ini adalah room mereka semua. Ren. Semua. Ren. Sama aja lah ya. Dalam firman Tuhan yang lu imani, Yahweh itu siapa sebenarnya? Mega. Apa? Itu aja gampang-gampang aja tadi. Ren, kata ibu tadi ini Bunda Maria itu nggak punya anak, gitu. Bunda Maria. Siapa bilang Bunda Maria tidak punya anak? Itu ibu itu. Tidak. Tanggung jawab Maria ibu. Punya. Namanya Mesis. Bunda Maria punya anak ya bang ya, Bang Rey? Ya. Bunda Maria punya anak. Oh, ibu pintar. Ibu ini mengatakan Bunda Maria tidak punya anak. Memang ya. Bunda Maria tidak punya anak. Wah. Tuh kan, tuh. Yesus itu bukannya anaknya Bunda Maria. Bukan bilang Bu. Ibu baca dari mana? Nah, mute kita. Mute kita. Saya moderatorin. Ibu dari kitab apa ibu baca? Udahlah Bapak Friend, kamu
Jadi lu ngomong ibu ini nggak denger, ibu ini agak sedikit rada-rada gitu. Ibu ini maklum lah, ibu kan kalau udah malam itu kadang nonton TV gitu loh. Ibu lagi nonton sinetron ya, Bu ya? Ibu kayaknya dari Sulawesi ya, Bu ya? Ibu pintar ya. Sulawesi mana, Bu? Sumatera kayaknya. Ibu dari Sulawesi mana, Bu, pintar? Di mute dia, udah nggak mau ngomong dia. Takut dia diomelin. Korban cuci otak gereja. Kenapa ibu ngomong yang di bawah? Jangan baca, Bu, di bawah. Di sini aja lu dengerin. Ibu ini udah tengah malam. Kalau tengah malam biasanya itu saya gigit kupingku loh, Bu. Gini, Bu. Ibu, Yesus itu sendiri kata bahwa dia bukanlah Tuhan, dia berjalan dan dalam arti dia bukan firman Tuhan beri kepada dia untuk mengajarkan. Ini aja Ren, ini kecil suara lu, pendek-pendek aja. Ren, lu percaya nggak Yesus itu Tuhan atau bukan? Kenapa? Yesus itu Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan ya? Ya. Oh, Anda Unitarian. Oke. Oh, dari SSC ya? SSC kalau nggak ada Uni. Hari di kitab Ibrani itu sama. Karena jadi Yesus ciptaan ya, Bro? Iya. Ya. Unitarian. Oh, Unitarian. Ketemu nih. Makin ngamuk ini. Makin ngamuk ini. Maju Ren. Gue di belakang lu. Maju Ren. Tapi sayang suara lu kecil. Sayang 1000 sayang. Coba cari earphone dulu, pinjam punya adik kayak punya kakak, teman siapa kek. Kalau Unitarian enak diskusinya, nyambung. Ini ibu tanya dulu namanya siapa? Sulastri guruna. Bukan. Mary, Ibu Mary. Itu kan di situ ada pinter. Iya, itu kan bukan nama. Mana tahu namanya Martin atau siapa gitu. Kau baca nggak Juma? Itu kan pinter. Nah, itu kan cuma pengakuan kamu untuk menutupi keanuan kamu kan gitu. Masalah lo apa? Tahu baca nggak? Itu namanya pinter situ. Baca pinter aja. Namamu siapa? Peter. Itu pinter Juma. Bilang aja namamu Deborah. Pinter Juma. Namamu Deborah atau Marta. Pinter Juma. Apa? Robert. Oh, namamu Robert. Namanya Butet. Oh, Butet. Ya, serius ini. Ibu mending istirahat dulu ya, Bu, udah tengah malam ya. Ya. Kenapa takut ya? Enggak takut, Bu, perempuan ibu kan masa gini terus. Tadi diomelin tetangga loh. Bingung kalian kan? Iya, bingung kita, Bu. Kalian selalu menghujat. Yesus menyusu lah, Yesus makan ikan inilah. Namanya nih, pinter, tapi ternyata faktanya kagak. Fakta lah yang saya bagi tahu ke kalian semua itu. Ada nih mencari kebenaran nih. Ntar dulu, Bu. Namanya gua kasih Bilha ya, mau ya? Budaknya Yakob. Bilha. Nama kau aja itu. Nama kau itu budak Yakob. Yakob. Kenapa nggak mau? Kalau nggak ada Bilha, nggak ada loh 12 anak Israel. Udah Ibu Mary namanya ini, Bu Mary, udah. Udah ya, Bu ya. Bu, kalau ada kata-kata yang tidak salah, nggak usah dimaafkan ya, Bu. Suara aku kedengaran nggak, Bang? Kedengeran. Tapi lu nggak denger kami, signal lu merah. Lagi dapat. Signal lu merah, Bro. Bu pinter saya turunkan ya.
Belajar lagi yang baik ya Bu. Iya, makasih Bu, sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhannya Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati di jalan, Ibu Marta. Bisa naik tapi nggak bisa turun, gimana sih? Ini malam kok banyak banget yang aneh-aneh ya. Makin malam makin gila. Halo. Halo, selamat malam Regar. Selamat malam. Agama apa Regar? Oh, saya Kristen. Oke, lanjut. Nah, di sini bisa bertanya. Silakan Bang Handi. Ini pencari kebenaran ngomong melulu tapi sinyalnya putus. Dimutin dong host sampai sinyalnya benar. Tolong. Alhamdulillah. Ini kalau kita mau bertanya itu tentang Alkitab atau Al-Quran? Yang Kombinasi aja Pak. Oh, berarti bisa keduanya ya? Bisa Pak. Pertanyaannya bagus, silakan jawab Ustaz Alif. Belum, Prof. Pertanyaan belum ya. Jadi begini, kan saya aslinya orang Medan. Oh ya. Cuma saya pernah merantau di Aceh. Yang nanya siapa itu? Pernah merantau atau tidak? Iya, maksudnya karena saya di sana ada pernah mendengar gitu lah tentang Al-Quran, kan begitu. Jadi pertanyaan saya itu, benar nggak Nabi Muhammad SAW itu menjadi nabi setelah usia 40 tahun? Siapa yang mau jawab nih? Saya, ya. Iya. Benar. Lanjut, jawab. Bahwa berarti setelah 40 tahun baru menjadi nabi ya? Ya. Berarti sebelum menjadi nabi manusia biasa? Ya. Oke. Dan Al-Amin juga mengatakan yang tidak berwujud itu hanya Allah. Benar? Ya. Ya. Karena dia yang menciptakan segalanya. Berarti kan pada saat Nabi Muhammad SAW menjadi manusia biasa sebelum menjadi nabi, ada wujud dan rupanya dong? Ada. Bagaimana wujud dan rupanya? Nabi Muhammad? Iya. Tidak digambarkan, saya nggak tahu. Tidak digambarkan, tidak dilukis. Yang jelas dia laki-laki. Tapi ciri-cirinya ada sih di hadis. Ciri-ciri, tapi wujud dan rupanya nggak tahu. Enggak diberitahu. Yang jelas ganteng lah. Oh ya, yang jelas jadi manusia biasa lah sebelum menjadi nabi, kan begitu kan? Iya. Nah, berarti ada wujud dan rupanya. Iya, Nabi Muhammad berwujud laki-laki, kok punya istri, punya anak. Ya, enggak, di sini saya kan hanya bertanya, tidak. Ya ini udah dijawab. Ada maksud lain gitulah, karena sekarang segini usia saya sekitar 32 tahun. Dan ada 6 keyakinan. Terima kasih agama motornya teman-teman. Yang diakui di Indonesia, kan begitu kan? Aduh, gatal. Sama-sama Bang. Terus pertanyaannya apa Bang? Kan, itu tadi yang pertanyaan. Kamu udah dijawab. Oh, berarti hanya penjelasan ciri-cirinya saja gitu. Tapi namun wujud dan rupanya gimana nggak ada yang tahu ya? Nggak ada fotonya Bang, nggak ada. Oke. Udah bertanya itu aja sih. Jadi ya terima kasih lah, cuma itu aja. Terima kasih untuk semuanya. Salam kenal, salam toleransi. Ya, tapi kalau Sama-sama. dijelaskan ciri-cirinya itu beliau itu berjenggot, beliau jenggot lebat, kedua pipi beliau datar, mulut beliau lebar antara gigi dengan gigi beliau yang lain berjarak, dada beliau berbulu halus, leher beliau jenjang dan indah, postur tubuh beliau bagus dan gemuk ideal. Kali mobilnya Wak. Wih, mobil. Oke. Ciri-cirinya. Terima kasih. Tapi kalau Anda meminta Sama-sama, mana Bang. meminta mana fotonya yang nggak ada, kita nggak punya Bang. Oh iya, berarti rupa dan bentuknya nggak ada ya, gitulah ibaratnya kan begitu. Hanya ciri-ciri doang gitu ya.
Iya. Yang jelas pernah ada, tapi tidak ada yang pernah memoto beliau, tidak pernah melukis gitu lah. Iya, tapi di zamannya orang Saya berinteraksi hanya sama ciri-ciri. mereka, para sahabat berinteraksi Iyalah. sama mereka gitu ya. Oke, berarti yang ada hanya ciri-ciri, namun rupa dan wujudnya belum ada yang tahu ya? Enggak ada, di zaman sekarang enggak ada. Ciri-cirinya kan ada. Oke. Fotonya enggak ada. Oke. Kalau Yesus, Bang? Oke, terima kasih. Saya tanya balik, kalau Yesus ada nggak fotonya, Bang? Ya, yang dilihat orang abang-abang lah, yang dianut kepercayaan setiap Kristen kan selalu pasti ada kan begitu? Yang kan banyak banget, Bang, fotonya di berseliweran di Google, yang mana yang asli? Beda-beda mukanya. Iya. Kameranya apa Beda-beda dipakai? Walaupun beda-beda, tapi tetap dia kesamaannya ada gitu lah. Oh. Ciri-cirinya pasti ada yang sama gitu. Tampilin coba, Res, yang mana yang asli? Coba, Res. Coba. Kalau kita hikmah dari begini saya terangkan dulu sama abang tadi yang bertanya mana yang asli katanya kan. Spesifik aslinya itu ya seperti yang ada digambarkan setiap Kristen kan begitu. Pasti ada kesamaan di antaranya semua. Ya, yang tidak mana? beda-beda. Yang satu mungkin mungkin dibikin tidak berjambang, Gedein kores dulu. berjenggot, pasti sama semua bentuknya hampir sama gitu. Mbak aja yang beda, Bang. No, itu beda-beda, Bang. Ini kok beda? Itu kan ada kesamaannya loh, Bang. Mana ada samanya, Bang? Perhatikan. Dari mana ini? Kenapa yang ini yang paling gede ya? Gue bingung. Ada yang dari Cina, Bang Chris. Cina, Korea, ada kan? Kalau yang itu dari Afrika itu. Iya. Jesus face in Cina. Ya, ada juga yang bulu hidungnya geriting itu, coba diperbesarkan. China. Nah, ini dari Cina nih. Aduh. Bohong banget anjir masa gini. Iya kan ada kemiripannya, Bang. Mana mirip? Semua gambar dari setiap negara kan ada kemiripannya. Bohong banget. Ada mulutnya, ada hidungnya. Yang gitu. mana mirip katanya? Nenek lu kiper nggak ada mirip, Bang. Ya, kalau ini dari Somalia itu. Ya. Setidaknya, Bang, ya itu yang kami percayai kan begitu, Bang. Kalau yang dari Cina tadi itu mirip aku itu loh. Cuma ya. Yang iya mirip betul. Yang membawa Coba ini nih mirip saya nih. Ada gitulah. Tapi apa artinya ada gambar kayak gitu? Astagfirullah, ini lihat ini kok cowok yang gendong Yesus loh. Apalah artinya kalau ada gambar gini jadi apa ini namanya kayak ini? Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu dia mengatakan apa dalam sabdanya? Barang siapa berdusta padaku dengan sengaja maka dipersilakan untuk menempati duduk di api neraka. Makanya Rasulullah tidak punya gambar karena orang tidak boleh mengada-ngada. Apa yang kedua? Menghindari pelecehan terhadap Nabi. Lalu kemudian yang ketiga itu salah satunya yang ketiga adalah menghindari melencengkan akidah atau ketauhidan. Jangan sampai Nabi Muhammad SAW itu dianggap sebagai Tuhan seperti Yesus gitu. Gitu loh. Jadi itu alasannya makanya nggak dibuat gambarnya. Oh iya. Andai saja ada gambarnya, mungkin setiap rumah itu akan ada gambarnya dan dikultuskan mestinya. Oh iya. Iya. Sama seperti ini ya. Pohon bambu dong di Yerusalem. Ada bambu Yerusalem. Ini kan kebohongan semua ini, kebohongan semua ini. Yang ditampilkan ini kebohongan dusta. Nah, itu yang tidak mau Rasulullah, umatnya tidak dibenarkan kemudian berdusta. Ini fotonya siapa? Fotonya Rasulullah, bohong. Nah, ini coba Anda tanya. Ini fotonya siapa? Yesus. Waktu kapan? Waktu lahir di Cina. Kan gitu. Oh, tapi jadi begini aja Bang Regar, gini aja Bang Regar. Menurut Anda yang mendekati kebenaran yang mana? Begini loh, Bang. Wah. Kaget. Berarti Allah itu takutlah Nabi Esau. Ntar dulu dengerin dulu, jangan pindah dulu. Ini keputusannya dulu. Ah ini yang benar. Yang mana yang benar? Berarti artinya itu tadi nanti Allah takut Nabi Muhammad. Enggak dulu, Regar lu jangan kemana-mana dulu. Ini yang benar yang mana nih? Oke, terima kasih. Sekian dulu, itu saja nggak usah. Ini fotonya siapa ini Bang? Yang tampil ini fotonya siapa Bang? Nih fotonya siapa ini?
Waduh. Ini fotonya siapa? Ini fotonya siapa Jadi, ini, Bang? itu yang saya tangkap, berarti takut gitu, takut nanti Iya, dimasukkan saya tanya dulu foto-foto yang tampil ini fotonya. Kok lari? Kabur dia, kabur. Udah cukup, Res. Tutup. Wow, Tutup, Res, sudah. Tutuplah. Rasulullah SAW itu menghindari umatnya berbohong. Nah itu tadi kalau ditanya ini fotonya siapa? Yesus. Bohong nggak? Bohong nggak? Bohong. Ya, Nah kalau ada foto yang dianggap sebagai Rasulullah, begitu anak-anak tanya, Mama ini foto siapa? Ini fotonya Rasulullah. Nah, bohong nggak tuh? Bohong. Itu dihindari. Nah sekarang kalau dia ditanya, ini fotonya siapa? Ini Yesus. Kalau yang ini Yesus juga. Ini Yesus juga. Loh, kok yang banyak mana yang kali? benar? Mana yang benar? Apa katanya? Kan ada kemiripan. Nah, pembohong, agama bohong. Mirip antara Cina dengan yang di sana yang berkulit hitam, gimana ceritanya? Sama-sama punya mata, cuma yang satu sipit, yang satu bola. Itu makanya. Ini Syekh Sidik ini malam ini happy bang namanya. Itu dia makanya. Masya Allah, inilah resikonya kalau ada gambar. Tapi kalau ciri-ciri Nabi Muhammad ada ya Bang Joma ya. Tapi itu nggak perlu lah. Ada. Yang tadi saya baca itu. Postur tubuh beliau bagus dan gemuk ideal, tinggi gitu ya. Wih, guruna nyalain rokok loh tadi. Cek. Udah mulai ngerokok guruna. Enggak, dia bakar obat nyamuk. Saya. Oh. Nah, udahlah teman-teman kita tutup lanjut. dulu yang ada di masih pada live nggak? Ya, closing yuk closing. Ya, ini nggak sounding pengadaan sumur nggak? Ya, sounding dulu. Lu lagi Res, sounding dulu. Bang Hani lah aku ke ini. Jadi untuk teman-teman yang ada di Zulkifli PWM Abbas, Hadis Lebes Channel, Triun Slayer Command Center, dan di mana saja Anda mendengarkan siaran ini bahwa kami masih membuka atensi partisipasi amal jariah Anda dalam hal pengadaan sumur dan lanjut kepada pembangunan sekretariat rumah imam yang ada di Masjid Nur Maulida, Bolangi, Kabupaten Goa, Makassar, Sulawesi Selatan. Kami masih menunggu atensi dan perhatiannya. Semoga kedepannya bisa terbangun dengan baik. Dan kami masih menunggu untuk itu bersama-sama membangun tempat ini. Terima kasih yang sudah juga beratensi, yang beramal jariah. Semoga segala urusannya dilancarkan, rezekinya ditambahkan. Amin. Amin. Saya serahkan ini untuk ditutup secara permanen diskusi pada malam hari ini kepada Ade Kores. Silakan ditutup. Ya, ikhwan fisabilillah, demikianlah ya dialog kita malam ini. Semoga manfaat dan juga menghibur. Kalau ada kesalahan kata dari kami dalam menyampaikan kebenaran Islam, mohon maaf karena kita manusia, tempatnya khilaf. Tapi kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi beserta segala sesuatu. Di antara keduanya Allahu Akbar, Allahul Ghani. Mari kita tutup malam yang penuh keceriaan ini dari para ya ada kontribusinya lah ya dari para kawan-kawan Kristen yang berdialog ke atas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sampai jumpa. Selamat beristirahat.